Adik iparku meminjam cincin berlian seharga 2 miliar rupiah dariku untuk pergi main, lalu mengatakan telah menghilangkannya. Ibu mertuaku tertawa dan berkata, "Sudahlah, kalau hilang, kita kan keluarga." Aku segera membuat satu panggilan telepon. 30 menit kemudian, 5 mobil polisi sudah memenuhi halaman rumah. Ada hal-hal yang jika hanya didengar sekilas, mungkin semua orang akan menganggapnya sebagai masalah kecil dalam keluarga, diabaikan saja, maka selesai. Tapi ada hal-hal yang semakin diabaikan, justru semakin mendorong kita ke dalam perangkap yang saat kita sadari, sudah tidak ada jalan untuk mundur. Dan ceritaku dimulai dari suatu sore yang sangat biasa. Sore itu, aku baru saja pulang kerja. Aku bahkan belum sempat mengganti pakaian kantorku, tas tangan masih ku genggam, ketika pintu rumah terbuka dengan kasar. Sinta, adik iparku, menerobos masuk. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi, kedua tangannya gemetar hebat seolah baru saja mengalami sesuatu yang mengerikan. Begitu melihatku, ia langsung menangis sejadi-jadinya. "Kak, aku menghilangkan cincinnya," isaknya. Suaranya bergetar hebat sampai kata-katanya terdengar tidak jelas, sangat memilukan. Tapi anehnya, matanya tidak berani menatapku lurus. Pandangannya terus berkelit ke sana kemari, seolah mencari jalan untuk melarikan diri. Aku terpaku selama beberapa detik. Cincin berlian itu bukan barang biasa. Nilainya hampir 2 miliar rupiah. Tapi yang membuatnya begitu berharga bagiku bukanlah uangnya, melainkan karena itu adalah satu-satunya kenang-kenangan yang tersisa dari sebuah fase penting dalam hidup. Aku tidak sering memakainya, menyimpannya dengan sangat hati-hati dan hanya mengeluarkannya pada acara-acara istimewa. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. "Hilang di mana? Kapan? Pergi dengan siapa?" Tanyaku bertubi-tubi, tidak memberinya waktu untuk berpikir. Sinta tergagap. "Iya kak, aku pergi makan sama teman." Terus. Terus pas pulang, sudah tidak ada lagi. Kalimatnya tidak sinkron. Sebentar ia bilang hilang di restoran, sebentar lagi di jalan. Sama sekali tidak konsisten. Tepat saat itu, ibu mertuaku, Ibu Ratih, keluar dari dalam rumah. Ia sama sekali tidak terlihat cemas atau khawatir, malah tersenyum sinis. Dengan nada datar, ia berkata, "Sudahlah, kalau hilang, anggap saja buang sial. Kita ini kan keluarga, kenapa harus dibuat tegang?" Kalimat itu, jika didengar orang luar, mungkin terdengar bijaksana. Tapi bagiku, rasanya seperti sember air es yang disiramkan langsung ke kepalaku, bukan karena cincinnya, tapi karena sikapnya. Sebuah barang senilai miliaran, milik menantunya sendiri, tapi ia mengatakannya seolah-olah yang hilang hanyalah sebuah sapu tangan. Aku menoleh, menatap Sinta lekat-lekat. Aku tahu, tatapanku saat itu bukan lagi tatapan seorang kakak ipar biasa. Aku berkata perlahan, menekankan setiap kata. "Kamu yakin benar-benar hilang?" Sinta terperanjat. Ia membeku sesaat, lalu dengan cepat membuang muka, menghindari tatapanku. Reaksinya itu sudah mengatakan segalanya, lebih dari semua kata yang baru saja ia ucapkan. Aku tidak bertanya lebih lanjut, tidak berdebat, tidak menyalahkan. Aku hanya meletakkan tas tanganku di meja, mengeluarkan ponsel, dan menekan sebuah nomor yang sudah kusimpan. Panggilan itu hanya berlangsung beberapa detik. Aku hanya mengucapkan satu kalimat dengan suara rendah namun tegas. "Sudah bisa dimulai?" Sinta menatapku, matanya mulai dipenuhi kebingungan. Ibu mertuaku mengerutkan kening. "Kamu telepon siapa?" Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri diam di sana, menatap mereka berdua seolah sedang menunggu sesuatu yang akan segera terjadi. Sekitar 30 menit kemudian, dari luar gerbang terdengar suara sirine mobil yang memekakkan telinga. Satu, lalu dua, lalu beberapa mobil lagi menyusul. Seluruh gang seakan bergetar oleh suara itu, para tetangga mulai keluar untuk melihat. Orang-orang berdiri berkerumun di kedua sisi jalan saat 5 mobil polisi berhenti tepat di depan rumahku. Pintu mobil terbuka, satu persatu orang berseragam turun. Cahaya lampu rotator biru merah yang berputar memantul di dinding rumah, membuat suasana menjadi berat dan menyesakkan napas. Wajah ibu mertuaku pucat pasi.
Ia mundur selangkah. Suaranya terbata-bata, kamu benar-benar panggil polisi? Ia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya yang tadi, matanya mulai menunjukkan kepanikan yang jelas. Aku menoleh padanya, sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum dingin yang bahkan terasa asing bagi diriku sendiri. Aku berkata dengan sangat jelas, bukan karena cincinnya. Aku berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke arah Sinta. Tapi karena sesuatu yang sedang disembunyikan oleh adikmu. Bu, seluruh rumah senyap. Suara sirine di luar sana masih bergema, tapi di dalam sini hanya tersisa suara napas yang terengah-engah dan tatapan mata yang penuh ketakutan. Saat itu, mereka masih berpikir aku hanyalah seorang istri, seorang menantu yang kehilangan barang lalu membuat keributan. Mereka tidak tahu bahwa sejak awal, cincin itu bukan sekadar perhiasan. Ia adalah umpan, dan yang kutunggu bukanlah kembalinya cincin itu, melainkan seluruh kebenaran di baliknya yang perlahan mulai terungkap. Suara sirine mobil di halaman rumah hari itu membuat seluruh kompleks gempar. Tapi di saat aku berdiri menatap wajah Sinta yang pucat pasi, aku teringat dengan sangat jelas hari-hari pertamaku melangkahkan kaki ke rumah ini. Banyak orang berpikir bahwa setiap musibah besar selalu dimulai dari sebuah guncangan hebat, tapi tidak. Seringkali, ia dimulai dari hal-hal yang sangat kecil, begitu kecil sampai kita meyakinkan diri sendiri, sudahlah, diabaikan saja juga tidak apa-apa. Kisahku dengan keluarga suamiku juga dimulai seperti itu. Saat aku menikah dengan Bima, semua orang bilang aku sangat beruntung. Aku seorang pegawai kantor biasa, pagi berangkat, sore pulang. Hidupku teratur, tidak hingar-bingar, tidak banyak bergaul. Rekan-rekan di kantor sering bilang aku terlalu tertutup, tapi sebenarnya aku hanya terbiasa menjaga semuanya secukupnya. Tidak suka merepotkan orang lain dan tidak ingin orang lain masuk terlalu dalam kehidupan pribadiku. Bima adalah pria yang baik hati dan tidak banyak neko-neko. Dia bukan tipe yang pandai merayu, apalagi pandai membuat kejutan. Tapi saat itu aku berpikir, seorang pria yang hidupnya lurus, tahu cara bekerja, dan memikirkan keluarga, sudah lebih dari cukup. Caranya berbicara lembut, tidak pernah membentakku, apalagi meninggikan suara di depan orang lain. Karena penampilan luarnya yang tenang itulah, di hari pernikahan, aku yakin telah memilih orang yang tepat. Keluarga suamiku saat itu hanya terdiri dari ibu dan 2 anak. Ibu Ratih, ibu mertuaku, adalah tipe wanita yang di luar selalu terlihat sabar, tutur katanya lembut, dan sangat menjaga citra di depan para tetangga. Sementara Sinta, adik iparku, pada awalnya hanya terlihat seperti gadis muda yang sedikit genit. Mulutnya selalu riang, berbicara ceplas-ceplos, dan kepada siapapun selalu menyapa dengan sopan. Jika hanya melihat dari luar, mungkin semua orang akan berpikir keluarga itu harmonis, mudah diajak hidup bersama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hari-hari pertamaku sebagai menantu, aku bertekad untuk berusaha beradaptasi. Aku bangun pagi untuk memasak sarapan, sore harinya menyempatkan diri bersih-bersih, dan akhir pekan pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan makanan seluruh rumah. Setiap pengeluaran di rumah selalu kucatat dengan rapi. Membeli sebotol kecap asin, sekilo daging, atau membayar tagihan listrik dan internet, semuanya kulakukan dengan teratur. Aku tidak ingin di kemudian hari ada yang merasa tidak nyaman karena masalah uang. Awalnya, Ibu Ratih tidak pernah mengatakan hal yang keterlaluan. Tapi ia punya cara berbicara yang membuat pendengarnya sangat tidak nyaman, selalu setengah bercanda, setengah menyindir. Melihatku pulang kerja telat, ia akan tersenyum dan berkata, "Menantu zaman sekarang memang hebat ya, pulang kerja lebih sibuk daripada laki-laki di rumah." Di lain waktu, saat melihat slip gajiku yang tak sengaja tertinggal di meja, ia mendecakkan lidah, "Gajimu segini sih sudah lebih dari banyak orang." Pantas saja perempuan sekarang mulutnya lebih berani. Terdengar seperti pujian, tapi jika didengarkan lebih saksama, ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Seperti sedang menyelidik sekaligus mengingatkan bahwa aku menghasilkan uang, dan karena itu, aku harus lebih tahu diri. Sinta berbeda. Ia tidak suka menyindir seperti ibunya. Ia menyusup perlahan ke dalam hidupku melalui hal-hal kecil. Suatu hari, Kak, aku kurang 500.000 buat bayar pulsa. Akhir bulan aku ganti ya. Hari lain, Kak,
Pinjam uang buat bensin sama beli kosmetik dong, besok aku transfer. Jumlahnya tidak besar, kadang 1 juta, kadang 2, terkadang hanya beberapa ratus ribu. Awalnya aku tidak ambil pusing. Aku pikir adik ipar masih muda, pekerjaannya belum stabil, wajar jika kakak adik saling membantu. Tapi kemudian aku sadar satu hal. Sinta hampir tidak pernah mengembalikan uangnya utuh seperti yang ia janjikan. Pernah sekali ia memberiku 200 ribu lalu cengengesan, nanti dicicil lagi ya kak, aku lagi bokek. Di lain waktu, ia pura-pura lupa sama sekali. Sampai aku tidak menagihnya, ia akan menganggap utang itu tidak pernah ada. Caranya sangat lihai. Ia tidak pernah meminjam dalam jumlah besar yang membuat orang waspada, melainkan sedikit demi sedikit, cukup untuk membuat orang lain segan menagihnya. Semakin lama tinggal di sini, aku semakin memperhatikan bahwa gaya hidup Sinta tidak sesuai dengan penampilan luarnya yang ceria. Ia tidak punya pekerjaan tetap. Hari ini bilang jadi reseller kosmetik, besok bilang membantu teman siaran langsung, lusa pamer sedang berencana membuka toko online. Tapi pakaian yang ia kenakan semakin bagus, tasnya ganti-ganti, parfumnya mahal, dan ponselnya selalu model terbaru, lebih cepat dari orang yang punya gaji tetap. Aku mulai curiga, dari mana ia mendapatkan uang untuk hidup seperti itu. Tapi setiap kali aku baru akan bertanya, ia sudah tersenyum cerah. Ah, kakak jangan khawatirkan aku, cewek kan banyak caranya buat cari uang. Ada satu kejadian yang kuingat dengan jelas. Hari itu aku pulang kerja lebih awal dari biasanya. Begitu melangkah ke ruang tamu, aku mendengar Sinta sedang berbicara di telepon di balkon. Suaranya pelan tapi terdengar mendesak. Biar aku yang urus uangnya. Nanti malam aku antar. Kamu jangan telepon terus-terusan. Aku kan sudah bilang. Begitu selesai, ia berbalik dan melihatku berdiri di belakangnya. Ia terkejut, langsung mematikan teleponnya. Aku menatapnya, bertanya dengan nada biasa. Siapa yang telepon sampai kamu panik begitu? Ia mengerjapkan mata dengan cepat, lalu tertawa canggung. Temanku kak, biasa. Suka minta tolong hal-hal sepele. Selesai bicara, ia langsung masuk ke dapur, tidak memberiku kesempatan bertanya lebih lanjut. Jika orang lain, mungkin saat itu sudah membuat keributan. Tapi aku tidak. Aku hanya mencatat kejadian itu dalam benakku. Sejak kecil aku terbiasa untuk melihat sebelum berbicara, mendengar sebelum percaya. Ada hal-hal yang semakin cepat diungkap, semakin rapat disembunyikan oleh pelakunya. Jadi aku memilih diam. Bukan karena aku tidak melihat apa-apa, tapi karena aku ingin melihat lebih jelas. Jujur saja, pada tahap itu, aku masih berpikir semua ini hanyalah retakan-retakan kecil dalam sebuah keluarga biasa. Seorang ibu mertua yang suka mengkritik, seorang adik ipar yang gaya hidupnya tidak jelas, dan seorang suami yang baik tapi lemah, yang selalu berdiri di tengah tanpa berani memihak. Aku pernah berkata pada diriku sendiri, sudahlah. Rumah tangga mana yang tidak punya masalah? Selama belum melewati batas, mengalah sedikit demi kedamaian tidak apa-apa. Aku benar-benar berpikir begitu. Aku pikir itu semua hanyalah hal-hal sepele yang jika aku tidak terlalu memikirkannya, akan berlalu begitu saja. Sampai akhirnya, cincin berlianku mulai menarik perhatian Sinta. Sejak hari itu, aku mulai lebih memperhatikan tatapan mata dan ucapan-ucapan sambil lalu di rumah mertuaku. Ada hal-hal yang jika tidak dialami sendiri, orang akan mengira kita terlalu curiga. Tapi seorang wanita yang sudah lama tinggal di bawah satu atap, hanya dari satu lirikan mata yang berbeda saja sudah cukup untuk mengerti apa yang ada di benak orang di hadapannya, dan Sinta mulai menunjukkannya, justru dari cincin berlianku. Cincin itu kusimpan dengan sangat baik. Normalnya, aku hampir tidak pernah memakainya. Bukan karena takut rusak atau sayang, tapi karena penampilannya terlalu mencolok, memakainya untuk bekerja sehari-hari terasa tidak nyaman dan mudah menarik perhatian. Aku hanya mengeluarkannya pada acara-acara yang benar-benar istimewa, seperti peringatan kematian kakek nenekku, pesta penting perusahaan, atau saat-saat di mana aku harus berpakaian lebih formal dari biasanya. Di rumah itu, hampir tidak ada yang pernah melihat cincin itu dari dekat. Suatu sore di akhir pekan, Bima ada janji makan malam dengan beberapa teman lamanya,
dan aku harus ikut karena pertemuan itu juga dihadiri oleh istri dan anak-anak mereka. Aku membuka kotak perhiasanku, mengeluarkan cincin itu dan memakainya, sebuah kebiasaan yang jarang kulakukan. Saat aku baru turun dari tangga, Sinta yang sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya berbinar seolah baru melihat sesuatu yang sangat penting. Ia menghampiriku, meraih tanganku untuk melihat cincin itu, lalu berseru dengan keras, "Ya ampun, Kak, ini pasti miliaran, kan?" Suaranya dibuat-buat, matanya terpaku pada berlian di cincin itu. Ia memandangnya begitu lekat, sampai aku merasa ia tidak lagi melihat sebuah perhiasan, tapi sebuah barang dagangan. Aku tersenyum tipis, tidak semahal itu kok. Sebenarnya, aku tidak suka memamerkan kekayaan di rumah, apalagi membiarkan orang lain terlalu memperhatikan barang-barang pribadiku. Tapi Sinta tidak melepaskannya. Ia memutar-mutar tanganku, bertanya bertubi-tubi, "Kakak beli di mana? Ada sertifikatnya? Yang kayak gini pasti laku mahal ya kalau dijual. Cincin sebesar ini kalau dibawa ke toko emas, mereka mau terima nggak, Kak?" Mendengar itu, aku tidak lagi merasa ini adalah rasa penasaran yang wajar. Seorang gadis yang hanya menyukai keindahan dan barang mewah biasanya akan bertanya dengan cara yang berbeda. Mereka akan bertanya berapa karat, berat atau tidak saat dipakai, merepotkan atau tidak, atau apakah ini pesanan khusus. Tapi Sinta tidak. Yang pertama ia tanyakan adalah di mana belinya, ada sertifikat atau tidak, dan laku berapa jika dijual. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari seseorang yang sedang berpikir untuk mengubah barang itu menjadi uang, bukan sekadar mengaguminya. Tepat saat itu, Ibu Ratih keluar dari dapur. Melihat cincin itu, ia ikut melirik. Ia tidak memuji keindahannya, juga tidak bertanya dengan sopan. Ia hanya tersenyum tipis lalu melontarkan kalimat yang ringan, "Barang berharga itu harusnya dibagi-bagi, jangan disimpan sendiri terus." Terdengar seperti lelucon. Jika nanti ada yang tersinggung, ia akan berkata, "Loh, saya kan cuma bercanda." Aku hanya tersenyum menanggapinya lalu menarik tanganku. Tapi sejak saat itu, di kepalaku sudah ada pertanda yang tidak baik. Bukan karena aku takut kehilangan cincin itu, tapi karena aku melihat sesuatu yang sama di mata ibu dan anak itu, bukan kekaguman, melainkan perhitungan. Sejak hari itu, Sinta mulai lebih sering masuk ke kamarku. Kadang ia beralasan meminjam jepit rambut, kadang mencari sebotol lotion yang pernah kukatakan sudah tidak kupakai lagi. Suatu hari saat aku pulang kerja, ia bahkan sedang memegang lap di kamarku, tersenyum ceria. "Aku lihat kamar kakak berdebu, jadi sekalian aku bersihkan." Terdengar tulus. Tapi setelah hidup bersama sekian lama, aku tahu betul Sinta bukan tipe orang yang rajin sampai tiba-tiba berbaik hati membersihkan kamar kakak iparnya. Aku tidak berkata apa-apa, aku hanya mengamati. Setiap kali ia keluar dari kamarku, matanya selalu melirik cepat ke sekitar lemari, laci, dan meja di samping tempat tidur. Lirikan seperti itu, orang yang tidak peduli tidak akan menyadarinya, tapi aku melihatnya dengan sangat jelas. Suatu malam, setelah selesai mandi, aku membuka laci meja di samping tempat tidur untuk mengambil pengisi daya ponsel, lalu aku berhenti. Laci itu sedikit bergeser, orang lain mungkin tidak akan sadar, tapi aku yang menggunakannya setiap hari, sedikit saja bergeser, pasti tahu, selembar struk lama yang kusempatkan di dalamnya sudah miring, kotak klip kertas juga tidak berada di tempatnya semula. Ini bukan karena aku ceroboh. Seseorang telah membuka laci itu. Aku berdiri diam sejenak, menatap kosong ke depan. Di rumah ini, selain aku, hanya ada dua wanita yang paling sering keluar masuk area kamar tidur, dan aku tidak percaya ibu mertuaku iseng sampai mau menggeledah laci meja menantunya. Orang yang paling mungkin adalah Sinta. Aku tetap tidak mengatakan apa-apa, tidak bertanya langsung, tidak menegur. Aku hanya diam-diam memindahkan tempat penyimpanan cincin itu. Sebelumnya, aku meletakkannya di sebuah kotak kecil, jauh di dalam laci lemari pakaian. Sejak hari itu, aku memindahkannya ke tempat lain yang lebih tersembunyi, yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun. Pada saat yang sama, aku sengaja bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku ingin melihat, jika memang ada yang mengincar cincin itu, apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Dan benar saja, hanya beberapa hari kemudian,
Sinta mulai menunjukkan gelagat yang berbeda. Ia tidak lagi hanya melirik diam-diam, tapi mulai bertanya lebih aktif. Setiap kali melihatku membuka lemari untuk mengambil sesuatu, ia selalu kebetulan berada di dekat situ. Suatu hari saat sedang makan malam, ia bahkan bertanya asal, "Kak, barang-barang berharga punya perempuan biasanya kakak simpan di mana? Sekarang maling seram loh, ditaruh sembarangan bisa hilang." Aku mengangkat kepala menatapnya. Ia tersenyum sangat wajar, tapi justru kewajaran itulah yang membuatnya semakin palsu. Puncaknya adalah suatu malam menjelang akhir bulan. Hari itu aku baru pulang kerja, belum sempat ganti baju, ketika Sinta mengetuk pintu kamarku. Suaranya lebih lembut dari biasanya, wajahnya juga terlihat sangat manis. Ia masuk, duduk di tepi ranjang, berbicara basa-basi beberapa kalimat sebelum akhirnya masuk ke inti pembicaraan. "Kak, minggu depan aku ada pesta ulang tahun sahabatku. Teman-teman SMA lama baru kumpul lagi. Boleh pinjam cincin yang kemarin kakak pakai sehari saja?" Ia berbicara sangat cepat seolah takut aku menyela, lalu langsung tersenyum mencoba meyakinkan. "Aku pinjam cuma buat gaya saja, Kak. Teman-temanku itu suka pamer barang-barang bermerek, aku kan malu kalau datang dengan tangan kosong." Alasannya terdengar masuk akal. Seorang gadis muda yang gengsi ingin meminjam barang bagus untuk pergi ke pesta. Hal itu tidak jarang terjadi. Tapi yang membuatku merinding bukanlah permintaannya itu, melainkan tatapan matanya saat berbicara. Tatapan yang gelisah dan penuh harap, seolah-olah ia sudah menunggu jawaban ini sejak lama. Aku menatap Sinta tanpa langsung menjawab. Dalam keheningan itu, aku tahu betul satu hal, pintu di hadapanku sedang terbuka ke arah yang berbeda. Mulai dari sini, segalanya tidak akan lagi hanya sebatas pinjaman uang kecil-kecilan, beberapa sindiran, atau penggeledahan laci secara diam-diam. Dari permintaan untuk meminjam cincin hari itu, aku tahu segalanya benar-benar telah dimulai. Dari permintaan untuk meminjam cincin hari itu, aku tahu segalanya benar-benar telah dimulai. Tapi aku tidak langsung menolaknya. Aku menatap Sinta selama beberapa detik, sengaja membiarkan keheningan itu sedikit lebih lama. Ia mengira aku ragu karena sayang barang, jadi ia mulai merengek, suaranya jauh lebih manis dari biasanya. "Kak, pinjam sehari saja, beneran deh, selesai pakai langsung aku kembalikan. Janji." Aku duduk di tepi kursi, membuka laci dan mengambil kotak cincin, tapi belum langsung memberikannya. Aku pura-pura ragu, bertanya dengan satu kalimat yang sangat jelas, "Kamu cuma pakai ke pesta, kan?" Sinta menjawab begitu cepat, nyaris memotong perkataanku. "Iya kak, benar. Cuma pakai beberapa jam saja. Aku akan menjaganya baik-baik." "Kakak tenang saja." Aku menatapnya. Orang normal yang meminjam barang berharga biasanya akan senang, tertawa, dan berjanji macam-macam. Tapi Sinta saat itu berbeda. Ia lebih terlihat gelisah daripada senang, tangannya sudah terulur terlalu cepat, matanya terpaku pada cincin itu seolah takut aku berubah pikiran. Justru sikapnya yang terlalu bersemangat itulah yang membuatku semakin yakin bahwa aku tidak salah menilainya. Aku meletakkan cincin itu di telapak tangannya. Saat jari-jarinya menyentuh benda itu, aku bisa melihat dengan jelas tangannya sedikit gemetar. Tidak banyak, hanya getaran yang sangat kecil. Tapi cukup bagi orang yang jeli untuk menyadari bahwa di dalam dirinya sedang ada ketegangan. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menutup kotak itu, dan berkata, "Hati-hati ya. Barang ini bukan sesuatu yang bisa kamu hilangkan lalu cukup dengan tertawa." Sinta menelan ludah, mengangguk berkali-kali. "Iya kak, aku tahu." Malam itu, ia pergi dari rumah lebih larut dari biasanya. Aku berdiri di jendela lantai 2, memandang ke bawah. Aku melihatnya berdandan sangat berbeda. Gaun ketat, sepatu hak tinggi, rambut ditata rapi, lipstik merah menyala, dan aroma parfum yang begitu menyengat sampai angin membawanya hingga ke kamarku. Pesta ulang tahun teman lama mungkin memang perlu penampilan yang cantik, tapi riasan yang begitu tajam itu tidak terlihat seperti akan bertemu teman, melainkan lebih seperti akan bertemu seseorang yang perlu dibuat terkesan. Ia berjalan ke gerbang dengan sangat cepat, terus-menerus melihat ponselnya. Tidak sampai 10 detik, sebuah mobil berhenti di ujung gang. Aku hanya bisa melihat siluet samar orang di dalam mobil,
tidak jelas wajahnya. Sinta membuka pintu dan masuk ke mobil dengan tergesa-gesa. Aku berdiri diam sejenak, lalu kembali masuk, mengambil ponselku dan mengirim satu pesan singkat. Umpan sudah dimakan. Setelah pesan terkirim, aku menghapusnya, meletakkan ponsel di meja, dan duduk terdiam untuk waktu yang lama. Di luar, aku tetaplah seorang kakak ipar yang meminjamkan barangnya untuk adik ipar pergi ke pesta. Tapi di dalam hatiku saat itu, aku sudah menetapkan satu hal dengan sangat jelas. Mulai sekarang, aku tidak boleh lengah sedikit pun. Ada hal-hal yang sekali terlepas dari tangan, bukan hanya berarti kehilangan barang, tapi mungkin juga kehilangan kesempatan untuk melihat kebenaran. Keesokan harinya, Sinta pulang hampir tengah hari. Ia berjalan dengan langkah ringan seperti kucing, mencoba menyelinap masuk. Tapi aku sudah menunggunya di meja makan. Melihatku, ia terkejut, lalu memaksakan senyum. Kakak sudah bangun? Aku melihat tangannya, cincin itu tidak ada di sana. Aku tidak langsung bertanya, hanya menjawab dengan santai, iya, hari ini aku ambil cuti setengah hari. Baru saat aku bersiap-siap akan berangkat kerja, aku bertanya dengan nada biasa, cincinnya mana, Sin? Ia terdiam sepersekian detik. Lalu langsung menjawab, oh, aku titip teman, Kak. Nanti malam aku ambil dan kembalikan ke kakak. Jawabannya meluncur begitu cepat dan lancar. Seolah-olah sudah ia siapkan sebelumnya. Malam itu aku tidak menagihnya, keesokan paginya juga tidak. Aku menunggu untuk melihat bagaimana reaksinya. Seperti dugaanku, Sinta mulai berinisiatif bicara lebih dulu untuk memotong pertanyaanku. Suatu hari ia berkata, Kak, temanku ketiduran, cincinnya terbawa ke kantor. Hari lain ia ganti alasan, Kak, maaf ya, tunggu beberapa hari lagi. Temanku sedang dinas luar kota, belum bisa kirim balik. Setiap hari satu alasan, kalimat yang satu tidak nyambung dengan yang lain, tapi ia tetap mengatakannya dengan wajah yang sangat wajar. Yang lebih aneh, ibu mertuaku mulai ikut campur. Pernah suatu kali saat makan malam, Ibu Ratih mendengar aku bertanya dengan lembut, Sinta, kapan kamu ambil cincinnya untuk kakak? Ibu langsung meletakkan mangkuknya dengan keras, lalu menyela. Dia kan masih muda, wajar kalau ceroboh. Kamu tanya terus kenapa? Dia bilang akan dikembalikan, ya pasti dikembalikan. Nadanya tidak benar-benar marah, tapi jelas sekali memihak putrinya. Aku menatapnya, lalu menatap Sinta yang sedang menunduk makan dengan telinga memerah. Jika memang hanya meminjam ke pesta lalu terlambat mengembalikan beberapa hari, orang di rumah pasti akan menasihatinya untuk segera mengembalikannya agar masalah selesai. Tapi Ibu Ratih justru terus-menerus menghalangiku, seolah-olah akulah yang terlalu perhitungan, sementara Sinta hanyalah anak kecil yang tidak sengaja berbuat salah. Sikapnya itulah yang membuatku semakin yakin ibu dan anak ini tidak sepolos penampilan luar mereka. Tapi aku tetap tidak mendesak. Aku tetap pergi bekerja seperti biasa, makan semeja, berbicara dengan nada yang sama, tidak memperlihatkan ketegangan apapun. Sikapku yang tenang itu membuat mereka perlahan-lahan lengah. Sinta mulai tidak terlalu waspada. Ibu mertuaku juga tidak lagi menatapku dengan tatapan curiga seperti di awal. Mereka pikir aku lemah, pikir aku segan membuat keributan di rumah. Dan aku membiarkan mereka berpikir seperti itu. Sampai suatu malam, saat aku baru pulang kerja, belum sempat melepas sepatu, aku mendengar suara motor berhenti dengan sangat pelan di depan gerbang. Aku berdiri di balik tirai ruang tamu, mengintip keluar. Sinta keluar dari rumah dengan cepat, menemui seorang pria yang memakai topi dan masker yang menutupi seluruh wajahnya. Mereka tidak berdiri lama, hanya beberapa detik. Pria itu memberikan sebuah kantong hitam kecil kepadanya. Sinta mengambilnya dengan sangat cepat, menyembunyikannya di dekat tubuhnya seolah takut ada yang melihat. Tepat saat itu, mungkin karena firasat ada yang mengamati, ia menoleh dengan cepat. Matanya bertemu dengan mataku melalui celah tirai. Wajahnya langsung pucat pasi, ia begitu terkejut sampai nyaris menjatuhkan kantong itu, lalu buru-buru menyembunyikannya di belakang punggung. Ia memaksakan senyum yang kaku. Kakak. Kakak baru pulang? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap tajam ke kantong di belakang punggungnya. Dan di saat itu, aku tahu pasti satu hal.
Cincinku bukan lagi sekadar urusan pinjam-meminjam untuk pergi main. Cincinku bukan lagi sekadar urusan pinjam-meminjam untuk pergi main. Setelah malam itu, melihat Sinta menerima kantong hitam dari pria asing di depan gerbang, di dalam hatiku hampir semua sudah terjawab. Tapi aku tetap tidak terburu-buru membuka kartu. Ada saatnya, jika kita lebih panas dari lawan, semua jejak akan segera dihapus bersih. Aku perlu menunggu, dan benar saja, hanya 2 hari kemudian, drama yang sudah mereka siapkan pun dimulai. Sore itu, saat aku baru pulang kerja, pintu rumah sudah terbuka lebar. Sinta duduk terkulai di lantai ruang tamu, rambutnya acak-acakan, wajahnya kotor, matanya merah bengkak seperti habis menangis hebat. Begitu melihatku masuk, ia langsung menutup wajahnya dan terisak. "Kak, aku celaka, Kak, aku benar-benar celaka." Aku berdiri diam menatapnya selama beberapa detik. Ibu mertuaku duduk di sebelahnya, mengelus-elus punggung putrinya sambil terus berkata, "Sudah, diam dulu, nak. Tenang dulu baru cerita." Tapi cara menenangkannya itu, jika dilihat lebih dekat, terasa sangat aneh. Bukan seperti orang yang baru mendengar kabar mengejutkan, tapi lebih seperti orang yang sudah mempersiapkan mentalnya sejak awal. Aku meletakkan tas di kursi. Suaraku tenang sampai terasa dingin. "Bicara. Ada apa?" Sinta mengangkat kepala, air matanya berlinang, suaranya bergetar. Aku kecopetan. Kak, cincinnya, ikut hilang." Selesai berkata, ia menunduk dan menangis lagi, seolah itu adalah hal paling mengerikan dalam hidupnya. Orang luar yang melihatnya pasti akan iba. Seorang gadis muda panik gemetar karena menghilangkan barang berharga milik kakak iparnya. Sayangnya, aku tidak lagi melihat segalanya dengan kepercayaan seperti dulu. Aku menarik kursi, duduk di hadapannya, dan langsung bertanya, "Hilang kapan?" Ia menjawab hampir tanpa berpikir, "Tadi siang, pas di jalan." Aku bertanya lagi, "Jalan mana?" Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Iya, di dekat pasar." Aku menatapnya lurus. "Pasar mana?" Kali ini ia menelan ludah sebelum menjawab, "Pasar yang di seberang sana." Sebuah jawaban yang begitu kabur, sampai anak kecil pun tahu ia sedang berbohong. Aku tidak membiarkannya. Aku terus mendesak, "Pergi dengan siapa? Waktu itu kamu lagi apa? Cincinnya dipakai di jari atau disimpan di tas? Dicopetnya bagaimana sampai cincin bisa hilang?" Sinta mulai benar-benar panik. Sebentar ia bilang sedang jalan kaki lalu ditabrak orang. Sebentar lagi bilang sedang duduk di warung lalu saat berdiri sudah tidak ada. Hanya dalam beberapa kalimat, ia sudah membantah perkataannya sendiri. Aku duduk mendengarkan, hatiku semakin dingin. Ini bukan kebohongan spontan karena panik. Ini adalah skenario yang sudah disiapkan, tapi disiapkan dengan sangat buruk. Orang yang merancangnya mungkin berpikir, cukup dengan menangis keras, membuat keributan, lalu berlindung di balik kata keluarga, mereka bisa memaksaku menelan semua ini. Aku menoleh ke ibu mertuaku, bertanya dengan sangat perlahan. Ibu dengar ceritanya, dan menurut ibu itu masuk akal. Ibu Ratih, yang sedang mengelus rambut putrinya, mengangkat kepala mendengar pertanyaanku, nadanya terdengar sedikit kesal. "Anak ini kan tidak sengaja, dia juga tidak mau kehilangannya." Aku tersenyum sinis. Tidak sengaja bagaimana kalau ditanya di mana hilangnya saja tidak bisa menjawab, Sinta langsung berteriak. "Kalau kakak tidak percaya ya sudah. Aku kan sudah bilang yang sebenarnya." Aku menatapnya, tidak marah, tidak membentak, hanya menatap dengan dingin sampai ia harus menghindari tatapanku. Reaksinya itu semakin meyakinkanku akan satu hal, ia bukan takut karena menghilangkan cincin, ia takut karena aku sudah melihat menembus permainannya. Tepat saat itu, ibu mertuaku meletakkan gelas dengan keras ke meja, menyela dengan nada setengah menenangkan, setengah menghentikan. "Sudahlah, kalau hilang, kita kan keluarga. Buat apa saling menuntut sampai tegang begini? Bukan orang lain juga yang ambil." Kalimat itu jatuh di tengah ruangan seperti sebuah pisau yang mengunci segalanya. Aku sudah menunggu kalimat ini. Bukan permintaan maaf, bukan janji akan mencari cara untuk mengganti, melainkan kalimat pembelaan yang begitu rapi dan licin.
seolah-olah masalah ini sejak awal sudah ditakdirkan untuk kutelan bulat-bulat. Aku menoleh sepenuhnya ke arah Ibu Ratih. Mungkin itu adalah pertama kalinya sejak menjadi menantu. Aku menatap ibu mertuaku dengan tatapan yang tidak lagi menghindar, tidak lagi mengalah. Aku bertanya langsung, kalau orang lain, bagaimana, Bu? Ibu Ratih menyeringai. Seringai yang sangat tipis, tapi cukup untuk membuatku melihat dengan jelas rasa meremehkan di dalamnya. Ia menjawab dengan enteng, kalau orang lain ya lapor polisi. Tapi kalau keluarga, ya diabaikan saja. Hidup serumah tapi apa-apa diperhitungkan, apa-apa dibesar-besarkan, di mana lagi rasa kekeluargaannya. Mendengar itu, hatiku tiba-tiba senyap. Tidak ada lagi kemarahan yang membuncah seperti di awal. Yang ada hanyalah rasa dingin yang menusuk dari leher hingga ke tulang punggung. Hanya dengan satu kalimat itu, aku tahu aku tidak perlu menguji apapun lagi. Mereka tidak hanya membela, mereka tahu sejak awal, bahkan mereka yakin aku akan mundur hanya karena dua kata, keluarga. Aku berdiri. Sinta yang sedang menangis pun sampai mengangkat kepala menatapku. Ibu mertuaku mengira aku akan menyerah, jadi suaranya melembut. Sudah, masalahnya sudah begini, jangan dibesar-besarkan lagi. Nanti kita cari jalan keluarnya. Aku memotongnya, suaraku dingin. Kalau begitu, kita anggap saja bukan keluarga. Ibu dan anak itu terpaku. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan bicara setegas itu. Sinta melompat berdiri, wajahnya pucat pasi. Kak, kakak bilang apa? Aku tidak menjawabnya. Aku hanya mengeluarkan ponsel dari tas, membuka layar, dan menekan sebuah nomor yang sudah tersimpan. Jariku berhenti sejenak di layar, bukan karena ragu, tapi karena aku tahu, sejak saat ini, segalanya di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Aku menempelkan ponsel ke telinga, suaraku singkat dan tegas di setiap katanya. Laksanakan. Aku menutup telepon. Ruang tamu saat itu begitu hening sampai suara napas Sinta yang terengah-engah terdengar jelas. Ibu mertuaku menatapku lekat-lekat, bibirnya mulai gemetar. Ia terbata-bata. Kakakmu, barusan telepon siapa? Aku mengangkat mata menatapnya. Dan tepat di saat itu, aku tahu pasti satu hal. Aku bukan lagi seorang istri biasa, seorang menantu yang hanya bisa menelan kepahitan di rumah ini. Sejak saat itu, papan permainan benar-benar telah dibalik. Sejak saat itu, papan permainan benar-benar telah dibalik. Begitu aku menyimpan ponselku, ibu mertuaku langsung berdiri. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kelembutan seperti tadi, melainkan kemarahan yang bercampur dengan kepanikan. Ia menunjuk lurus ke wajahku, suaranya melengking, "Kamu ini keterlaluan. Cuma karena sebuah cincin, kamu panggil siapa sampai seheboh itu?" Aku tidak langsung menjawab. Aku menarik kursi dan duduk dengan perlahan, seolah-olah yang sedang cemas saat ini bukanlah aku. Justru ketenanganku itulah yang membuat suasana di rumah semakin tegang. Sinta berdiri di tengah ruang tamu, matanya terbelalak, bibirnya terkatup rapat. Ia tidak menangis lagi, tapi bukan karena sudah tenang, melainkan karena ia terlalu takut untuk melanjutkan sandiwaranya. Ibu mertuaku masih belum berhenti. Ia maju selangkah. Suaranya merendah tapi lebih tajam. "Saya kasih tahu kamu ya, masalah di dalam rumah itu diselesaikan baik-baik. Kehilangan barang ya dibicarakan pelan-pelan. Kalau kamu bikin ribut, tetangga lihat, yang malu itu seluruh keluarga ini, bukan cuma kamu." Aku mengangkat kepala menatapnya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Saya tidak menelepon karena cincin." Ibu Ratih terdiam. Aku melanjutkan. Suaraku datar tapi dingin sampai aku sendiri merasa asing. "Saya menelepon karena apa yang sedang dilakukan adikmu di belakang kita." Begitu kalimat itu selesai, Sinta seolah tersengat listrik. Ia langsung bereaksi, suaranya meninggi, panik bercampur marah. "Kakak jangan asal menuduh. Aku salah apa sampai kakak bicara seolah-olah aku ini penjahat? Aku cuma tidak sengaja menghilangkan barang. Tapi kakak bicara seolah-olah aku ini pembunuh." Aku menoleh menatapnya. Jika ini terjadi beberapa bulan yang lalu, mungkin aku masih akan berdebat, bertanya sampai tuntas. Tapi saat itu,
Aku tidak perlu lagi mendengar bantahan-bantahan kosong itu. Aku hanya mengambil ponselku, membuka layar, lalu meletakkannya di atas meja. Cahayanya menerangi ruang tamu yang mulai remang karena hari beranjak sore. Di layar, ada sebuah peta. Di tengah peta itu, sebuah titik merah kecil berkedip-kedip, bergerak sangat lambat tapi sangat jelas. Sinta mengikuti arah tanganku, dan raut wajahnya langsung berubah drastis. Awalnya ia mengerutkan kening seolah tidak mengerti, tapi hanya beberapa detik kemudian, aku melihat pupil matanya mengecil, bibirnya sedikit terbuka lalu kaku. Ibu mertuaku yang berdiri di sampingnya ikut melihat, lalu menoleh cepat padaku, suaranya terbata-bata, ini apa? Aku menyentuhkan jariku dengan ringan ke layar, mataku tidak lepas dari Sinta. Ini lokasi cincinnya. Aku berhenti sejenak baru melanjutkan. Cincin itu sudah kupasangi alat pelacak sejak awal, seluruh ruangan jatuh dalam keheningan total. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi perdebatan, hanya suara kipas angin di langit-langit yang berputar pelan terdengar begitu jelas dan dingin. Sinta berdiri kaku seperti patung, wajahnya pucat pasi sedikit demi sedikit. Sementara ibu mertuaku harus berpegangan pada sandaran kursi untuk bisa tetap berdiri, bibirnya bergetar. Kamu pasang sejak kapan? Aku menjawab langsung, tanpa basa-basi. Saat dia meminjamnya. Lalu aku menatap lurus ke arah Sinta. Karena aku tahu akan ada sesuatu, Sinta mundur setengah langkah. Ia ingin mengatakan sesuatu tapi tenggorokannya seolah tercekat. Sementara ibu mertuaku mulai menggelengkan kepala berulang kali, seolah ingin menyangkal apa yang baru saja ia dengar. Tidak mungkin, tidak mungkin, tapi semakin ia berkata begitu, suaranya semakin mengecil, seolah ia sendiri tidak percaya semuanya lepas dari kendali secepat ini. Aku menarik ponselku lebih dekat, layarnya masih menyala. Titik merah di sana bergerak sangat perlahan, tidak diam di satu tempat. Aku berkata pelan, tidak melihat siapapun selain Sinta. Saat ini, cincin itu ada di sebuah lokasi yang bukan pesta ulang tahun, juga bukan rumah temanmu. Ia sedang bergerak ke arah yang sama sekali berbeda. Sinta menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Aku bisa melihat dengan jelas kedua tangannya terkepal erat sampai buku-buku jarinya memutih. Ia tidak lagi memiliki ekspresi galak dan membantah seperti beberapa menit yang lalu. Seseorang yang benar-benar terpojok akan berbeda. Meskipun mulutnya belum mengaku, matanya sudah mengaku lebih dulu. Ibu mertuaku menoleh ke putrinya, suaranya merendah tapi terdengar mendesak. Sinta, bicara yang jujur. Sebenarnya kamu bawa cincin itu kemana? Sinta langsung menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi baru saja selesai bicara, ia sendiri tahu kalimat itu terlalu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah barang yang hilang, pelacaknya masih aktif? Bagaimana mungkin ia tidak tahu apa-apa tapi wajahnya sepucat itu? Aku tidak membentak, tidak meninggikan suara. Aku hanya bertanya satu kalimat, kamu mau bicara sendiri, atau biar orang lain yang bicara untukmu? Suaraku tidak keras, tapi setiap katanya jatuh seperti batu. Itu bukan lagi pertanyaan antara kakak ipar dan adik ipar. Itu adalah batas terakhir yang kuberikan untuknya. Sinta mengangkat kepala menatap, di matanya saat itu ada berbagai macam perasaan, takut, benci, bingung, lalu putus asa. Ia membuka mulutnya seolah ingin bicara, tapi akhirnya menggigit bibir dan membuang muka. Keheningan itu lebih menakutkan daripada sebuah pengakuan. Karena orang hanya diam seperti itu, ketika mereka tahu sudah tidak ada jalan lagi untuk membantah. Ibu mertuaku mulai benar-benar panik, ia menghampiri putrinya, memegang lengannya dan mengguncangnya dengan keras. Bicara. Cincin itu ada di mana sekarang? Kamu bawa untuk apa? Tapi Sinta tetap tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, matanya terpaku ke lantai, napasnya semakin cepat. Aku menatap ibu dan anak itu, hatiku tiba-tiba terasa dingin. Di hadapanku saat itu bukan lagi adegan kakak ipar dan adik ipar yang bertengkar karena barang berharga, melainkan sebuah kebenaran yang perlahan muncul ke permukaan. Dan hanya dengan melihat reaksi Sinta, aku cukup mengerti satu hal, segalanya sudah berjalan terlalu jauh. Segalanya sudah berjalan terlalu jauh. Begitu pikiran itu melintas di benakku,
ponsel di tanganku bergetar sangat pelan. Suaranya tidak keras, tapi di tengah suasana senyap di ruang tamu, getaran itu membuat kami bertiga terkejut. Aku melirik ke layar, hanya satu pesan singkat yang muncul, sudah terkonfirmasi, ada transaksi. Aku menggenggam ponselku lebih erat. Di luar, aku tetap mempertahankan ekspresi dingin seperti sejak tadi. Tapi di dalam, semua kepingan teka-teki mulai menyatu dengan cepat. Ada transaksi, 4 kata itu sudah cukup untuk menegaskan bahwa semua kecurigaanku selama beberapa hari ini bukan lagi sekadar perasaan. Belum sempat aku menyimpan ponselku, Sinta tiba-tiba menerjang ke depan seperti kucing yang terpojok. Ia mengulurkan tangan, mencoba merebut ponselku, suaranya nyaris hilang. Sini, kakak memata-mataiku ya. Kepanikan itu bukan lagi kepanikan seorang adik yang tidak sengaja menghilangkan barang. Itu adalah reaksi naluriah dari seseorang yang baru sadar rahasianya telah tersentuh di titik paling vital. Aku memiringkan tubuhku ke samping begitu cepat sampai tangannya hanya menangkap udara kosong. Aku mundur setengah langkah, suaraku dingin. Bukan memata-mataimu, tapi memata-matai apa yang kamu bawa. Kalimat itu seperti tamparan telak di wajahnya. Sinta membeku, kedua matanya terbelalak menatapku. Ibu mertuaku, yang sejak tadi masih berusaha mempertahankan sedikit ketenangan, kini benar-benar tidak tahan lagi. Ia maju, suaranya mulai bergetar, tidak ada lagi nada angkuh. Sebenarnya ada apa? Sinta, bicara jujur. Kamu bawa cincin itu kemana? Sinta menggelengkan kepala dengan panik, rambutnya semakin acak-acakan. Aku tidak melakukan apa-apa, teriaknya, tapi suaranya melemah di akhir kalimat. Lalu, seolah tidak tahan dengan tatapanku, ia menunduk dalam-dalam, berbicara cepat seolah takut ada yang menghentikannya. Cuma digadaikan. 3 kata terakhir itu jatuh, dan seluruh ruangan seolah tercekik. Ibu mertuaku terpaku, mulutnya terbuka tapi tidak bisa berkata-kata. Sementara aku hanya merasakan hatiku semakin dingin. Aku sudah menunggunya untuk mengakui sesuatu, tapi masih ada sedikit harapan di dalam diriku bahwa ia masih punya jalan keluar. Ternyata tidak. Mulutnya sendiri yang memilih untuk melangkah lebih jauh, aku langsung bertanya. Tidak memberinya kesempatan untuk berdalih. Digadaikan ke siapa? Sinta menggigit bibirnya kuat-kuat. Bibir bawahnya yang merah digigit giginya sampai memutih, ia tidak menjawab. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terungkap, aku melihat dengan jelas di matanya, tidak ada lagi kelicikan atau usaha untuk menang berdebat, yang tersisa hanyalah ketakutan yang sangat nyata. Takut sampai tenggorokannya seolah kaku. Aku menatapnya lurus, suaraku semakin tajam. Cincin seharga hampir 2 miliar. Kamu tidak mungkin membawanya ke pegadaian biasa. Di sana akan ditanya sertifikat, asal-usul, dan macam-macam. Kamu tahu itu, aku berhenti sejenak, setiap kata berikutnya seolah menghantam lantai. Ini pasti transaksi gelap. Sinta menahan bibirnya sampai bahunya bergetar. Ibu mertuaku yang berdiri di sampingnya terhuyung, berpegangan pada kursi, suaranya hilang. Sinta, kamu terlibat apa? Pertanyaan itu bukan lagi hardikan seperti biasanya. Itu adalah suara seorang ibu yang baru sadar kakinya tergelincir dari tepi jurang. Sinta mengangkat kepala menatap ibunya, lalu menatapku. Tatapannya sekarang bercampur antara benci, takut, dan seolah memohon pertolongan dengan putus asa. Tapi yang paling menakutkan adalah ia masih ragu-ragu. Artinya, ada sesuatu di pihak sana yang cukup untuk membuatnya lebih takut daripada ketahuan di depan keluarganya sendiri. Ibu mertuaku mencengkeram bahu putrinya, mengguncangnya dengan keras. Bicara, digadaikan ke siapa? Berapa uangnya? Masih bisa ditebus tidak? Mendengar kata ditebus, aku tanpa sadar tersenyum sinis. Sampai saat ini, ia masih berpikir segalanya bisa diselesaikan dengan uang. Bahwa cukup dengan mengumpulkan uang, masalah akan selesai. Ada orang-orang yang hidup seumur hidup tapi tidak pernah mengerti. Hal yang paling berbahaya bukanlah barang yang hilang, tapi tempat kemana kau membawanya. Sinta menangis terseduh-seduh. Bukan lagi tangisan sandiwara seperti di awal, tapi tangisan yang sesak, hancur, dan terputus-putus. Ia berkata di sela isakannya,
Aku cuma bawa untuk jaminan, untuk dapat uang pinjaman. Lalu ia memegangi kepalanya, suaranya hilang. Aku tidak menyangka. Kalimatnya yang menggantung itu membuat ibu mertuaku seperti orang gila. Tidak menyangka apa? Bicara sampai selesai, ia nyaris berteriak. Tapi semakin didesak, Sinta semakin kacau. Ia tergagap, menggelengkan kepala, menangis lebih keras tanpa bisa merangkai kalimat yang utuh. Aku berdiri menatapnya dan mengerti dengan jelas. Ia tidak menyangka transaksi itu diikuti. Ia tidak menyangka aku tidak sebodoh yang mereka kira. Dan mungkin, ia juga tidak menyangka cincin itu bukan hanya barang berharga, tapi juga sesuatu yang membongkar seluruh sandiwaranya. Aku berjalan perlahan mendekat. Tidak dengan suara keras, hanya membungkuk cukup dekat, agar ia bisa mendengar setiap kataku dengan jelas. Pinjaman untuk apa? Ia tidak menjawab. Aku bertanya lagi. Utang ke siapa? Siapa yang terima gadainya? Sejak kapan kamu tahu jalan ke sana? Setiap pertanyaan yang keluar, wajahnya semakin pucat. Ibu mertuaku mulai mundur, ia menatap putrinya seolah tidak lagi mengenalinya. Orang yang biasa ia bela, yang ia anggap hanya anak kecil yang gegabah, kini berdiri di tengah ruang tamu, dengan wajah seorang yang baru saja tergelincir ke tempat yang tidak seharusnya. Ia bergumam seolah bicara pada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku menoleh padanya. Suaraku tenang tapi tidak ada lagi rasa hormat. Ada hal-hal yang semakin kita bohongi pada diri sendiri, semakin cepat kita celaka, Bu. Ibu Ratih mengangkat kepala menatapku, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin untuk pertama kalinya ia sadar, sejak cincin itu lepas dari tangan Sinta, cerita ini sudah tidak lagi berada dalam lingkup masalah keluarga diselesaikan di dalam rumah. Sinta masih menangis, tapi kali ini dalam tangisannya ada keputusasaan yang nyata. Ia terduduk di lantai, kedua tangannya memegangi kepala, bahunya bergetar hebat. Lalu di antara isak tangisnya yang terputus-putus, ia mengulangi kalimat yang tadi. Seolah-olah hanya kalimat itu saja sudah cukup membuat dunia runtuh di hadapannya. Aku cuma bawa untuk jaminan pinjaman, aku tidak menyangka. Dan justru bagian yang menggantung itulah yang membuatku tahu, malam ini belum bisa berakhir di sini. Aku menatap Sinta yang terduduk di lantai, wajahnya kotor, rambutnya acak-acakan. Tapi di hatiku tidak ada lagi rasa iba sedikit pun. Ada orang yang jika terdesak karena kebutuhan lalu tidak sengaja berbuat salah, saat dipojokkan akan cepat mengaku. Tapi Sinta tidak. Ia memang takut, tapi di dalam ketakutannya itu masih ada usaha untuk menyembunyikan sesuatu. Aku melangkah maju selangkah, suaraku merendah, tapi semakin rendah semakin dingin. Bukan pinjaman. Sinta mengangkat kepalanya dengan cepat menatapku. Aku melanjutkan, setiap kata jelas, tapi uang hasil transaksi barang terlarang, kan? Pertanyaan itu seperti sebilah pisau yang ditancapkan tepat di tengah ruang tamu. Sinta terpaku, matanya terbelalak sampai bagian putihnya terlihat jelas. Ibu mertuaku mundur dengan panik, tangannya memegangi dada. Kamu bicara apa? Ia nyaris berteriak, tapi suaranya sudah pecah. Tidak ada lagi wibawa. Aku tidak menatapnya. Aku hanya mengambil ponselku, membuka peta pelacak sekali lagi, lalu memutarnya ke arah ibu dan anak itu. Titik merah masih diam di satu lokasi sejak tadi, aku mengetupkan ujung jariku dengan ringan ke layar. Disinilah cincin itu berada. Aku berhenti sejenak, baru melanjutkan. Tempat ini sudah diawasi selama 3 bulan. Bukan pegadaian, bukan rumah penduduk, apalagi tempat yang bisa didatangi seorang gadis yang sekadar butuh pinjaman uang. Tepat saat itu, pintu rumah terbuka. Bima masuk. Mungkin karena mendengar tetangga ribut di luar gang, ia pulang terburu-buru, wajahnya masih menunjukkan kebingungan. Begitu masuk ke ruang tamu, melihat Sinta duduk di lantai, ibuku pucat pasi, dan aku berdiri di tengah rumah memegang ponsel, ia langsung berhenti. Ada apa ini? Tanyanya. Suaranya serak karena kaget. Ibu mertuaku menoleh ke putranya seolah menemukan pelampung. Tanya adikmu ini, dia. Ibu tidak bisa melanjutkan kalimatnya, tercekat. Bima menatapku, lalu menatap adiknya. Akhirnya ia merendahkan suara, sangat pelan. Sinta,
bicara yang jujur. Sinta memegangi kepalanya, air mata dan ingus bercampur. Ia menggelengkan kepala berulang kali, mulutnya terbata-bata. Aku tidak tahu apa-apa, aku tertawa sinis. Tidak tahu tapi terima uangnya. Tidak tahu tapi mengambil barang dari rumah untuk dibawa pergi. Tidak tahu tapi begitu mendengar lokasinya disebut langsung gemetar sampai tidak bisa berdiri. Selesai aku bicara, Sinta tiba-tiba terdiam. Bahunya mengerut seperti kucing basah. Aku menatapnya lurus, suaraku lebih tegas. Kamu pikir dengan menangis orang lain akan percaya? Kamu pikir dengan memakai kata keluarga semua ini bisa dihapus? Kamu tahu persis cincin itu kamu bawa untuk ditukar dengan apa. Kamu lebih tahu dari aku. Setiap kalimat yang kuucapkan, wajah Sinta semakin pucat. Lalu tiba-tiba, ia menangis lebih keras, berteriak seperti orang kehilangan kendali, aku punya utang, aku diancam. Mereka bilang kalau aku tidak bawa sesuatu yang berharga, tanganku akan dipotong. Sampai di sini, ia mengangkat kepala menatap ibunya, kakaknya, lalu aku, matanya merah. Aku cuma pikir gadai sementara lalu ditebus lagi. Aku tidak menyangka mereka menyuruhku lanjut. Mendengar itu, ibu mertuaku lemas, terduduk di kursi. Ia terbata-bata, lanjut? Lanjut apa? Sinta menggigit bibirnya, menunduk dalam-dalam, tidak berani bicara lagi. Tapi justru keheningan itulah yang mengatakan lebih banyak dari kata-kata. Aku menggenggam ponselku erat. Kamu bukan cuma menggadaikan cincin, kamu adalah perantara. Aku berkata sangat pelan. Pertama barang, berikutnya uang, dan selanjutnya, bisa jadi hal lain. Bima berdiri seperti patung. Ia menatap adiknya, lalu menoleh padaku seolah ingin menyangkal tapi tidak menemukan kata-kata. Tiba-tiba di halaman terdengar suara ban mobil berhenti mendadak, diikuti suara pintu mobil dibuka, lalu langkah kaki yang tergesa-gesa. Tetangga di luar gerbang semakin ramai, tanpa perlu melihat keluar, aku tahu mereka sudah datang. Ibu mertuaku terlonyak kaget, menoleh cepat ke pintu. Bima juga terlihat gemetar. Hanya Sinta yang duduk diam, matanya kosong seolah jiwanya sudah melayang. Tidak sampai beberapa detik, pintu rumah terbuka dengan kasar. 2 orang berseragam dan 1 orang berpakaian preman masuk, diikuti oleh kilatan lampu biru merah mobil dari luar gerbang yang memantul hingga ke lantai rumah. Udara di ruang tamu begitu dingin, sampai aku bisa mendengar dengan jelas suara ibu mertuaku menelan ludah. Orang yang memimpin rombongan itu mengedarkan pandangan, lalu berhenti padaku. Tatapan kami hanya bertemu sesaat, cukup untuk membuatku tahu bahwa semua di luar sana sudah sesuai rencana. Ibu mertuaku panik, berdiri. Bapak-bapak, ada apa ini? Ini cuma masalah keluarga. Pria berpakaian preman itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju, matanya melirik Sinta yang terduduk di lantai, lalu menoleh padaku. Aku tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam. Sinta tiba-tiba memegang kaki meja, suaranya serak. Kak. Kakak, benar-benar melakukannya. Aku menunduk menatapnya. Di mataku saat itu, mungkin harapan terakhirnya pun sudah tidak terlihat lagi. Aku berkata pelan, tapi setiap katanya sekeras batu. Aku sudah memberimu kesempatan untuk bicara sendiri. Kamu tidak memilihnya. Petugas di belakang maju selangkah. Udara di rumah seolah membeku. Ibu mertuaku gemetar hebat, mulutnya bergumam tidak jelas. Bima berdiri kaku di samping kulkas, kedua tangannya terkulai, wajahnya pucat pasi. Aku menatap Sinta untuk terakhir kalinya. Kesempatan terakhir, kataku. Bicara jujur sekarang, atau mulai dari sini kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Sinta mengangkat kepala, air matanya mengalir deras ke dagu, bibirnya bergetar hebat. Tapi bukannya bicara, ia hanya memegangi kepalanya, meringkuk seolah ingin bersembunyi di bawah lantai. Dan saat itulah aku tahu dengan sangat jelas, malam ini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Begitu pintu terbuka, suasana di dalam rumah berubah total. Jika sebelumnya ini adalah pertengkaran keluarga, sejak orang-orang dari luar itu masuk, segalanya menjadi dingin dan berat, seolah ada beban timah yang diletakkan di dada semua orang. Di luar gerbang, aku bisa mendengar bisik-bisik tetangga. Orang-orang berdiri berkerumun, beberapa bahkan berjinjit untuk melihat ke dalam halaman.
Cahaya lampu mobil polisi yang berputar memantul di jendela, menerangi dinding ruang tamu dengan kilatan-kilatan aneh. Rumah yang biasanya terlihat damai ini, kini terekspos di tengah suara sirine, langkah kaki, dan tatapan penasaran dari luar. Pria berpakaian preman yang memimpin masuk lebih dulu. Ia melirikku sekilas, hampir seperti anggukan kecil yang jika tidak diperhatikan tidak akan ada yang sadar. Tapi aku tahu, itu bukan tatapan orang asing. Itu adalah sinyal bahwa semua operasi di luar sudah mulai ditutup. Ibu mertuaku benar-benar panik. Ia berdiri menghalangi sofa, kedua tangannya saling meremas, suaranya hilang. Bapak-bapak, tenang dulu, rumah saya ini keluarga biasa. Kalau ada apa-apa, bisa dibicarakan baik-baik. Anak saya ini masih muda, dia cuma menghilangkan barang, bukan melakukan hal yang serius. Mendengar itu, petugas di sampingnya hanya menatapnya sekilas lalu bertanya dengan satu kalimat singkat dan kering. Siapa yang terkait dengan aset ini? Pertanyaan sederhana itu seperti pisau yang mengoyak semua topeng yang coba dipertahankan oleh keluarga suamiku. Aku tidak ragu. Aku menunjuk lurus ke arah Sinta. Orang yang meminjam dan yang membawanya untuk transaksi adalah dia. Sinta terlonjak kaget. Ia mundur perlahan. Punggungnya menabrak ujung lemari tapi seolah tidak terasa sakit. Kedua tangannya memeluk diri, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tapi hanya beberapa detik kemudian, rasa takut di dalam dirinya berubah menjadi sesuatu yang lebih ganas. Ia menatapku tajam, berteriak sampai suaranya pecah. Kakak menjebakku, kakak yang menjebak. Aku menatapnya lurus. Sejak awal, aku tidak berteriak, tidak menangis, tidak berakting sebagai korban yang dikhianati, karena sampai di titik ini, semua kata-kata manis sudah tidak ada gunanya. Aku langsung menjawab, tidak menyisakan jalan keluar untuknya. Kalau kamu tidak punya niat, kamu tidak akan memakan umpannya. Kalimat itu membuat Sinta terdiam. Ia membuka mulutnya ingin memaki lagi, tapi tidak ada kata yang keluar. Ibu mertuaku menoleh padaku, matanya dipenuhi ketakutan dan kebencian. Kakakmu bicara apa? Dia itu adik iparmu. Kamu menjebak keluarga sendiri? Aku menoleh padanya. Menjebak? Kalau dia hanya pergi ke pesta seperti yang dikatakannya, cincin itu sudah kembali ke tanganku 3 hari yang lalu. Aku berhenti, lalu melanjutkan dengan lebih lambat dan jelas. Dia sendiri yang memilih untuk melangkah ke sana. Petugas berpakaian preman itu maju selangkah, matanya tertuju pada Sinta yang meringkuk di sudut. Saudari harap tenang, kami perlu mengklarifikasi kemana Anda membawa aset ini, diserahkan kepada siapa, dan terkait transaksi apa. Suaranya tidak keras, tapi semakin pelan semakin membuat orang merinding. Sinta menggelengkan kepala berulang kali. Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma menggadaikannya, saya pikir cuma digadaikan. Kalimatnya melemah di akhir, karena ia sendiri tahu tidak ada lagi yang akan percaya dalih seperti itu. Sampai saat ini, bukan hanya aku, bahkan ibu mertuaku pun tidak berani lagi membelanya dengan kalimat utuh. Tepat saat itu, ponsel salah satu petugas berdering. Semua orang serentak menoleh padanya. Ia menjawab telepon selama beberapa detik, wajahnya tidak berubah, hanya menggumamkan ia singkat lalu menutup telepon. Tapi itu saja sudah cukup membuat ruang tamu terasa semakin berat. Ia menoleh untuk melapor, suaranya jelas di setiap kata. Tim di lokasi sudah menangkap target penerima aset, ada barang bukti terkait, seluruh ruangan senyap. Kalimat itu tidak panjang, tapi seperti titik akhir untuk semua bantahan. Ini bukan lagi dugaan, bukan lagi adu mulut di dalam rumah. Penerima cincin sudah ditangkap, barang bukti sudah ada. Artinya semua yang coba dipertahankan oleh Sinta sejak sore tadi, dari sandiwara tangisan hingga cerita kecopetan, semuanya runtuh. Welivweh, mertuaku seolah kehilangan semua tulangnya. Ia terkulai di kursi, tangannya meraba-raba mencari pegangan tapi tetap tidak bisa duduk dengan stabil. Bibirnya bergetar hebat. Sesudah ditangkap, tanyanya terbata-bata, seolah masih belum bisa mencerna apa yang baru saja ia dengar. Bima berdiri di sampingnya dengan wajah pucat, tangannya mengepal dan melemas berulang kali. Sementara Sinta, ia tidak menangis lagi. Ia berdiri kaku, matanya terbelalak seperti orang yang baru melihat jurang di bawah kakinya.
Petugas itu melanjutkan pertanyaannya, kali ini suaranya lebih tegas. Anda mau mengaku di sini, atau kita lanjutkan di kantor? Sinta tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, kedua rahangnya mengatup erat sampai otot-ototnya menonjol. Aku menatapnya dan tahu, rasa takutnya kini telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Aku pernah melihat tatapan seperti itu pada beberapa orang. Ketika mereka tahu tidak ada jalan keluar, mereka akan berhenti memohon. Dan ketika mereka berhenti memohon, di mata mereka akan muncul dua hal sekaligus, putus asa dan dendam. Sinta perlahan mengangkat kepalanya menatapku. Tatapannya saat itu bukan lagi tatapan adik ipar yang licik atau gadis yang panik karena berbuat salah. Ia menatapku seperti melihat orang yang telah mengoyak lapisan kulit terakhir yang coba ia pertahankan. Di matanya yang merah, aku melihat dengan sangat jelas. Ia takut padaku, sekaligus membenciku sampai ke tulang. Dan aku tahu, badai yang sesungguhnya masih ada di depan, dan aku tahu, badai yang sesungguhnya masih ada di depan. Setelah panggilan laporan dari tim di lapangan, udara di ruang tamu seolah membeku. Petugas yang memimpin menoleh ke Sinta, suaranya singkat, tanpa emosi. Silakan ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan. Hanya dengan satu kalimat itu, Sinta seolah kehilangan seluruh tenaganya. Ia langsung berbalik, menerjang ke arah ibunya dan memeluknya erat, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Bu, tolong aku Bu. Aku tidak mau pergi, aku takut. Ibu Ratih juga panik sampai kehilangan semua sikap angkuhnya. Ia memeluk putrinya, kedua tangannya gemetar hebat, mulutnya terbata-bata tidak jelas. Tapi yang membuatku merasa dingin adalah, setelah beberapa detik memeluk anaknya, ia justru menoleh padaku. Bukan pada petugas, bukan bertanya tentang hukum, tapi padaku. Suaranya merendah, parau karena takut. Nak, tolong bicara untuknya. Bagaimanapun juga, dia kan adikmu, kita keluarga. Dua kata itu keluar, dan aku tiba-tiba merasa ingin tertawa getir. Keluarga. Lagi-lagi kata itu, aku menatap lurus ke ibu mertuaku, berkata perlahan, tidak dengan suara keras, tapi setiap katanya menusuk keheningan di ruangan itu. Saat cincinnya hilang, ibu juga mengatakan kalimat yang sama. Ibu Ratih terpaku. Wajahnya yang panik membeku sesaat. Mungkin ia sendiri teringat, baru sekitar 1 jam yang lalu, ia menggunakan nada enteng yang sama untuk memaksaku menelan semuanya. Saat itu, keluarga adalah alasan untuk menutupi kesalahan. Sekarang, keluarga menjadi pelampung yang coba mereka raih. Bima, yang sejak tadi berdiri diam seperti orang linglung, akhirnya maju selangkah. Ia menatap adiknya, ibunya, lalu menoleh padaku. Tatapannya bukan lagi sekadar kaget, tapi juga pergulatan batin yang sangat jelas, seolah di kepalanya ada pertanyaan besar yang ia sendiri takut mendengar jawabannya. Akhirnya ia bersuara, nadanya kering. Kamu sudah tahu semuanya dari awal, kan? Aku menoleh menatap suamiku. Mungkin itu adalah pertama kalinya sejak malam ini dimulai, aku menatap lurus ke matanya tanpa menghindar, tidak seperti biasanya dalam pernikahan kami. Aku mengangguk sangat pelan, iya. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Dan bukan cuma hari ini. Kalimat itu membuat Bima terpaku. Ia mundur setengah langkah seolah baru saja dipukul telak di dada. Bibirnya bergerak beberapa kali sebelum akhirnya bisa mengeluarkan satu kalimat yang sangat pelan, tapi semua orang di rumah bisa mendengarnya. Kamu, siapa sebenarnya? Itu adalah pertanyaan yang aku tahu cepat atau lambat akan datang. Tapi tidak sekarang, tidak di sini, tidak di depan ibu mertua, adik ipar, dan tim polisi. Ada kebenaran yang jika diungkapkan terlalu dini, segalanya akan keluar dari jalurnya. Jadi aku tidak menjawab langsung. Aku hanya menatapnya dan berkata satu kalimat. Kalau hari ini aku tidak menelepon, beberapa hari lagi yang hilang bukan cuma cincin. Bima terdiam, ibu mertuaku juga terdiam. Keduanya mengerti apa arti kalimat itu, meskipun belum ada yang berani mengucapkannya. Cincin hanyalah apa yang terlihat di permukaan, tapi di baliknya pasti ada sesuatu yang lain. Dan sesuatu itulah yang membuat malam ini, ada 5 mobil polisi yang memenuhi halaman rumah ini. Petugas berpakaian preman tadi maju selangkah,
suaranya lebih mantap. Keluarga harap tenang. Ini bukan kasus tunggal. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu setiap wajah di ruangan itu, lalu melanjutkan, saat ini sudah ada indikasi keterkaitan dengan sebuah jaringan. Hanya 2 kata sebuah jaringan itu saja, sudah cukup membuat ibu mertuaku seolah kehabisan tenaga. Ia terduduk di kursi, tangannya mencengkeram erat tepi meja, matanya terbelalak, bibirnya bergetar hebat. Jaringan, tanyanya lagi, seolah tidak percaya pada pendengarannya. Bagi orang seperti dia, mungkin sampai sekarang ia masih berpikir ini semua paling parah hanya utang pinjaman online, gadai gelap, atau preman penagih utang. 2 kata sebuah jaringan terdengar seperti sesuatu yang terlalu jauh, terlalu besar, terlalu berbahaya, yang tidak pernah ada tempatnya di rumah yang selalu ia banggakan sebagai keluarga terdidik ini. Sinta yang sedang memeluk ibunya juga mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya sejak awal, aku melihatnya takut dengan cara yang berbeda. Bukan lagi takut dimarahi, dipukul, atau disuruh ganti rugi, tapi takut pada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, di mana sekali masuk, tidak akan ada yang bisa menolong. Bima menatapku lagi, matanya memerah karena menahan terlalu banyak emosi dalam satu waktu, tapi ia tidak bertanya lagi. Mungkin ia juga sadar, semakin banyak bertanya sekarang, semakin terlihat bahwa ia tidak pernah benar-benar mengenal wanita yang tidur di sampingnya selama bertahun-tahun. Perasaan itu pasti sangat menyakitkan. Tapi sayangnya, rasa sakitnya bukan lagi prioritasku. Di halaman mesin beberapa mobil masih menyala. Cahaya biru merah memantul di kaca jendela. Berkedip lalu mati. Berkedip lalu mati. Seolah mengingatkan semua orang di rumah ini bahwa masalah ini tidak akan selesai hanya dengan beberapa permohonan. Suara bisik-bisik tetangga di luar gerbang masih terdengar. Keluarga ini kelihatannya baik-baik saja ya. Aku mendengarnya, tapi tidak peduli. Aku melangkah ke dekat pintu, menatap halaman di mana 5 mobil polisi masih berjejer. Angin malam menyelinap masuk, membuat ujung bajuku sedikit bergerak. Di belakangku ada suara napas ibu mertuaku yang tersengal, isak tangis Sinta yang tertahan, dan keheningan Bima yang seberat batu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku hanya berkata sangat pelan, tapi cukup untuk didengar oleh seluruh isi rumah. Semuanya baru saja dimulai. Saat itu, mereka masih mengira aku hanyalah korban. Seorang istri yang barangnya diambil adik ipar, dipaksa mengalah oleh ibu mertua, dan baru melawan saat sudah terpojok. Mereka tidak tahu bahwa sudah sejak lama, aku berdiri di sisi lain dari perburuan ini. Begitu Sinta digiring ke mobil, lapisan topeng yang rapuh itu semakin terkoyak. Baru sampai di halaman, Sinta berbalik, wajahnya pucat pasi, kedua kakinya seolah mau roboh. Ibu mertuaku nyaris gila. Ia mengejar, mencengkeram tanganku di tengah halaman, suaranya bergetar hebat. "Nak, tolong bilang sama bapak-bapak itu, biarkan dia pulang. Dia cuma bodoh, dia tidak jahat. Nah, bagaimanapun dia adik iparmu." Aku melepaskan tangannya perlahan, tidak dengan kasar, tapi tegas. Aku menatapnya lurus, berkata dengan dingin, orang bodoh tidak tahu cara memilih tempat yang tepat untuk menyembunyikan kejahatannya. Kalimat itu membuat Ibu Ratih terpaku, seolah tidak percaya aku bisa berbicara padanya dengan nada seperti itu. Tapi saat itu, aku bukan lagi menantunya seperti yang biasa ia kenal. Bima berdiri beberapa langkah di belakang, sejak awal tidak bisa menyela. Ia melihat mobil polisi itu menjauh, lalu menoleh padaku. Tatapannya sangat aneh, campuran antara takut, bingung, dan seolah melihat orang yang sama sekali berbeda. Ia bersuara serak, bicara yang jujur. "Sebenarnya, sampai mana kamu tahu?" Aku tidak langsung menjawab. Aku menutup pintu mobilku, baru menoleh padanya. "Lebih banyak dari yang kamu kira." Aku berhenti sejenak agar ia bisa mencerna setiap kata. Dan lebih sedikit dari yang sedang kutunggu konfirmasinya. Selesai berkata, aku masuk ke mobil bersama tim petugas, tidak menoleh ke belakang lagi. Di belakangku masih ada suara tangisan ibu mertuaku, suara Bima memanggil namaku yang hilang di telan angin malam, dan bisik-bisik tetangga yang berkerumun di ujung gang. Ibu mertuaku bersikeras ikut.
Ia naik mobil lain, duduk sepanjang perjalanan sambil terus bergumam seperti orang linglung. Dia cuma punya utang. Utang kan tinggal dibayar. Kenapa jadi begini? Kenapa sampai separah ini? Ia mengulang-ulang kalimat itu, seolah dengan begitu masalahnya akan mengecil menjadi sekadar kasus gadai bodoh di dalam keluarga. Tapi aku tahu, sejak cincin itu lepas dari tangan Sinta, ini bukan lagi masalah keluarga. Sampai di kantor polisi, aku dipersilakan masuk ke ruang pemeriksaan sebagai korban dan saksi kunci. Sinta duduk di seberangku, kedua tangannya memeluk diri sampai pucat. Awalnya ia mencoba menyangkal, suaranya serak tapi masih mencoba berpegang pada alibi yang sudah disiapkannya. Saya cuma pinjam cincin untuk digadaikan bayar utang pinjol. Saya tidak tahu apa-apa soal narkoba. Sumpah, saya tidak tahu. Aku duduk diam, tidak menyela. Ada saatnya, lebih baik membiarkan orang bicara sampai habis kebohongannya, baru kita bisa melihat dengan jelas apa yang mereka takuti. Seorang petugas membuka laptop, mendorongnya ke arah Sinta. Lihat rekaman ini. Di layar, ada gambar dari kamera CCTV. Sudutnya tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk tidak bisa disangkal. Sinta, mengenakan gaun yang sama malam itu, masuk ke area parkir bawah tanah. Ia menunggu kurang dari 1 menit, lalu seorang pria bertato mendekat. Mereka tidak berjabat tangan, tidak bicara lama. Sinta mengeluarkan sesuatu yang kecil dari tasnya dan memberikannya pada pria itu. Pria itu menerimanya, lalu memberikan sekantong uang dan sebuah bungkusan kecil. Semua terjadi dengan sangat cepat dan dingin. Aku melihat layar, lalu menatap Sinta. Wajahnya sepucat kertas basah. Mulutnya yang tadi masih lantang membantah, kini terbuka tanpa bisa mengeluarkan suara. Ia tahu, sampai di sini, ceritanya tentang gadai untuk utang pinjol sudah mati. Tapi itu baru serangan pertama. Petugas yang menangani kasus membuka satu bundel dokumen lagi, membacakan pesan-pesan yang diekstrak dari ponsel target yang ditangkap. Ruangan itu begitu hening, setiap kata yang dibacakan terdengar seperti benda berat yang jatuh ke lantai. Target sudah mau bawa barang belum? Cincinnya bagus, cukup buat jaminan sementara. Malam ini kirim stok baru. 3 kalimat singkat itu membuat udara di ruangan semakin dingin. Aku duduk diam, tangan di atas lutut, menatap lurus ke arah Sinta. Sementara ia menunduk dalam-dalam, kedua tangannya terkepal sampai kukunya memutih. Aku bisa melihat ujung jarinya gemetar, ia tidak berani mengangkat wajah, tidak punya tenaga lagi untuk bersandiwara. Ibu mertuaku, yang duduk di belakang, mendengar kata target langsung pucat pasi. Ia berdiri, suaranya tercekat. Sinta, apa maksudnya itu? Target siapa? Kamu mau menjerat siapa lagi? Itu bukan lagi suara ibu yang biasa memarahi anaknya, tapi suara seseorang yang baru sadar masalah ini sudah menyentuh titik yang paling ia takut. Sinta menangis tersedu-sedu, tapi semakin menangis semakin terlihat jelas kesalahannya. Ia terengah-engah sambil terbata-bata. Aku cuma melakukannya beberapa kali. Mereka bilang cari orang yang bisa dipercaya untuk antar barang. Aku tidak menyangka akan sebesar ini. Aku langsung mendesak. Suaraku rendah tapi tajam. Antar barang untuk siapa? Barang apa? Siapa yang mengenalkanmu pada mereka? 3 pertanyaan berturut-turut. Pada pertanyaan terakhir, Sinta langsung terdiam. Jeda yang sangat jelas. Bukan karena tidak mendengar, tapi karena titik yang perlu ia sembunyikan telah disentuh. Aku melihat pupil matanya bergetar, bibirnya terkatup rapat, seluruh tubuhnya meringkuk seperti hewan yang terpojok. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. Seorang penyidik lain masuk, berbisik pada petugas yang memimpin. Aku tidak bisa mendengar semuanya, tapi dari raut wajah mereka yang menegang, aku tahu ada informasi baru. Petugas yang memimpin mengangguk, lalu mengangkat kepala dan berkata singkat, suaranya lebih berat dari sebelumnya. Target penerima cincin sudah mengaku, ini bukan hanya kasus gadai, tapi salah satu metode pembayaran dalam jaringan distribusi narkotika sintetis. Mereka menggunakan barang bermerek, jam tangan, cincin, tas, untuk barter barang dan pencucian uang. Mendengar itu,
Ibu mertuaku nyaris pingsan. Ia tidak lagi membantah, menyela, atau berlindung di balik kata keluarga seperti di rumah tadi. Ia menoleh cepat ke Sinta, berteriak seolah ingin merobek tenggorokannya. Siapa yang menyuruhmu? Mengaku, tidak mungkin kamu tahu jalan ke sana sendirian. Ia bertanya bertubi-tubi. Suaranya tumpang tindih, campuran antara takut dan murka. Sinta meringkuk, matanya bergerak liar, bibirnya gemetar. Aku menatapnya dan tahu, ia sedang berdiri di batas terakhir. Jika terus diam, ia akan menanggung semuanya sendiri. Jika buka mulut, akan ada orang lain yang terseret. Lalu tiba-tiba ia mengangkat kepala. Air matanya belum kering, tapi tatapannya padaku bukan lagi takut, melainkan benci. Benci sampai merah menyala. Ia mengertakkan gigi lalu berteriak di tengah ruangan yang tegang itu. Bukan aku yang tahu sendiri, ada orang di rumah ini yang mendorongku. Seluruh ruangan senyap. Setelah teriakan Sinta, semua mata serentak menoleh ke arah Bima. Aku sendiri tidak perlu melihat lama untuk menyadari reaksi pertamanya. Ia terkejut. Mundur setengah langkah. Gerakan yang sangat cepat dan naluriah, persis seperti orang yang namanya baru saja disebut di tempat yang paling tidak terduga. Dan terkadang, hanya satu refleks seperti itu sudah cukup untuk menelanjangi lebih dari 100 pembelaan. Ibu mertuaku menatap putranya seolah tidak percaya. Mulutnya terbuka, bibirnya bergetar tapi belum ada kata yang keluar. Sementara Bima berdiri kaku, satu tangannya berpegangan pada tepi meja seolah takut jatuh. Aku menatap suamiku. Di hatiku tidak ada kemarahan seperti wanita yang baru tahu dikhianati, melainkan rasa dingin yang jauh lebih dalam. Karena rasa sakitku saat itu bukan pada apa yang ia lakukan di belakangku, tapi pada kenyataan bahwa ia tahu. Ia tahu adiknya tergelincir, ia tahu aset di rumah dibawa keluar, tapi ia memilih menutup mata demi menjaga citra keluarganya tetap terlihat damai. Sinta menangis sambil bicara, seolah menumpahkan semua yang ia pendam sejak tadi malam. Mas Bima tidak terlibat langsung, tapi dia yang menyuruhku menggadaikan barang beberapa kali sebelumnya untuk cari pinjaman. Dia bilang cuma gali lubang tutup lubang. Tidak apa-apa. Dia juga bilang keluarga lagi susah. Kalau lewat masa ini nanti akan baik-baik saja. Setiap kata yang keluar, suaranya semakin pecah. Entah karena takut, marah, atau karena akhirnya berhasil menyeret orang lain bersamanya. Bima memukul meja dengan keras, berdiri seolah terpojok. Kamu gila? Aku cuma menyuruhmu cari pinjaman. Aku tidak tahu apa-apa soal narkoba. Teriaknya, suaranya serak, wajahnya memerah. Tapi reaksi yang terlalu keras itu tidak menolongnya. Justru membuat ruangan semakin sesak, karena ketika seseorang berteriak keras bahwa ia tidak tahu, biasanya di dalam hatinya ia sudah sadar bahwa ia tidak sepenuhnya bersih. Aku menatapnya, bertanya perlahan. Jadi, apa yang kamu tahu? Bima menoleh padaku, matanya memerah, bibirnya bergerak ingin bicara, tapi kemudian tercekat. Aku tidak berhenti. Kamu tahu Sinta punya utang. Kamu tahu dia membawa barang pergi. Kamu tahu dia dapat uang dari mana, kan? Setiap pertanyaanku, wajahnya semakin kelabu. Bima tidak bisa membantah. Ia hanya terengah-engah. Dadanya naik turun seperti orang yang tercekik. Petugas yang menangani kasus menarik satu bundel kertas tipis, meletakkannya di meja. Mas Bima, ini adalah rekening koran dari sebuah akun perantara selama 3 bulan terakhir. Ada banyak transfer dana aneh yang masuk, lalu ditarik tepat pada hari-hari di mana saudari Sinta bertemu dengan target. Pemilik rekening bukan saudari Sinta, ia berhenti sejenak, lalu membalik halaman terakhir. Tapi Anda, kalimat itu seperti palu yang menghantam kepala ibu mertuaku. Ia terkulai di kursi, terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba berdiri dan menampar wajah putranya dengan sangat keras. Suara tamparan yang nyaring menggema di ruangan itu. Kamu masih mau menyangkal? Kamu itu kakaknya. Kenapa kamu biarkan adikmu masuk ke tempat celaka seperti itu? Teriaknya sambil gemetar. Tamparan itu bukan lagi kemarahan ibu yang ingin menjaga gengsi, tapi ledakan terakhir dari seseorang yang baru sadar kedua anaknya sudah terlepas dari genggamannya. Bima menutupi wajahnya, terduduk di kursi, suaranya hilang.
Aku cuma pikir dia pinjam dari rentenir. Aku tidak tahu mereka itu bandar. Kalimat itu terdengar lemah, terlambat, dan memalukan. Mendengarnya, aku hanya bisa tersenyum sinis. Senyum yang begitu dingin sampai aku sendiri merasa asing. Tidak tahu, atau tidak mau tahu, kataku. Itu dua hal yang sangat berbeda. Kalimat itu seperti sayatan. Bima menunduk dalam-dalam, tidak berani menatapku lagi. Sementara ibu mertuaku menangis meraung-raung, memukul-mukul dadanya sambil bergumam, "Aku besarkan kalian berdua untuk jadi seperti ini," tapi anehnya, aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa lelah. Lelah karena akhirnya apa yang disebut keluarga terpandang yang selalu dibanggakan Ibu Ratih ternyata hanyalah lapisan cat tipis di atas kerangka yang sudah lapuk dari dalam. Tapi aku tidak membiarkan diriku berhenti di situ. Bima mungkin terlibat, mungkin menutup mata. Tapi intuisiku mengatakan dengan jelas, ini belum selesai. Orang seperti dia, yang lemah dan ragu-ragu, tidak punya nyali untuk melangkah sejauh ini jika tidak ada yang menuntun di belakangnya. Sinta juga begitu, dia licik, tapi bukan tipe yang bisa membangun jalan masuk ke jaringan seperti ini sendirian. Saya izin keluar sebentar. Petugas itu mengangguk. Begitu sampai di koridor, seorang anggota tim sudah menunggu di sudut. Ia mendekat, suaranya sangat pelan. Pihak sana baru saja memberikan riwayat panggilan. Ada satu nomor yang sangat sering berkomunikasi dengan Sinta dan Bima. Aku langsung bertanya, "Siapa?" Ia menggeleng. Nomornya terdaftar atas nama palsu. Tapi sinyalnya sering muncul di sekitar rumah Anda. Lalu ia menatapku lurus dan melanjutkan. Belum bisa dipastikan wajahnya, tapi sepertinya orang yang dikenal keluarga. Aku terdiam beberapa detik. Angin dari ujung koridor terasa dingin. Orang yang dikenal keluarga. 4 kata itu cukup untuk memunculkan beberapa nama di kepalaku. Tapi aku tidak terburu-buru mengatakannya. Masalah seperti ini, semakin dekat semakin harus hati-hati. Aku mengangguk pada petugas itu, lalu kembali ke ruangan. Ibu mertuaku masih menangis terseduh-seduh. Bima menunduk bahunya terkulai. Sinta duduk meringkuk, matanya bengkak dan merah. Mereka bertiga tampak seperti keluarga yang baru saja diseret jatuh dari panggung kehormatan mereka. Tapi di tengah kekacauan itu, aku melihat satu detail yang sangat kecil. Ketika petugas di dalam ruangan baru saja menyebut tentang nomor telepon asing yang sering berkomunikasi, ibu mertuaku tanpa sadar menggenggam erat tas tangannya yang ada di pangkuan. Gerakan yang sangat cepat dan kecil. Jika tidak diperhatikan, mungkin hanya dianggap sebagai gestur orang tegang. Tapi aku melihat lebih dari itu. Jari-jarinya mencengkeram tali tas, sudut bibirnya terkatup rapat, matanya berkedip sangat cepat lalu langsung menunduk. Itu adalah refleks dari seseorang yang baru saja mendengar sesuatu yang ia kenali. Aku duduk di hadapan Ibu Ratih, menatapnya lama. Ia mengangkat kepala, matanya basah. Mungkin ia mengira aku akan mengatakan sesuatu tentang kedua anaknya. Tapi tidak, aku bertanya dengan sangat pelan. Begitu pelan sampai membuat pendengarnya merinding. "Bu, Ibu kenal orang yang bernama Tante Susan?" Pertanyaan itu jatuh, dan Sinta serta Bima serentak terlonjak. Bima mengangkat kepalanya dengan cepat, Sinta ternganga, wajahnya pucat pasi. Sementara ibu mertuaku, ia tidak langsung menjawab. Tapi justru keheningannya saat itulah yang memberiku jawaban yang kubutuhkan. Aku tahu, aku telah menyentuh titik yang paling menyakitkan. Seluruh ruangan yang tadinya riuh oleh tangisan, pembelaan, dan napas ketakutan, setelah pertanyaanku, tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Sinta adalah yang pertama bereaksi. Ia nyaris melompat dari kursinya, suaranya pecah, "Kak, jangan bicara lagi." Kalimat itu bukan penolakan, tapi jeritan seseorang yang baru saja melihat nama yang paling ia takuti diseret ke tengah terang. Wajah ibu mertuaku pucat pasi. Warna kulitnya yang sudah kusam karena semalaman tidak tidur dan panik, kini semakin kelabu. Ia terbata-bata, tenggorokannya seolah tercekat. Saya tidak kenal siapa-siapa dengan nama itu. Sangkalan yang sangat cepat, terlalu cepat. Cepat sekali sampai terdengar seperti sudah disiapkan di kepala. Tapi yang fatal adalah, orang yang benar-benar tidak tahu akan bertanya bingung, "Siapa itu?"
Bukan buru-buru menyangkal seperti itu. Aku tidak meninggikan suara, tidak memukul meja. Aku hanya menatapnya lurus, mengucapkan setiap kata dengan datar, seolah menarik setiap urat saraf di ruangan itu menjadi tegang. Ibu tidak kenal, tapi nomor itu menelepon ibu 17 kali dalam 2 minggu. 3 di antaranya, tepat sebelum Sinta meminjam cincin. Begitu kalimat itu selesai, Bima menoleh cepat ke arah ibunya. Tatapannya saat itu sangat aneh. Bukan lagi tatapan suami yang bingung karena istrinya terasa asing, juga bukan tatapan kakak yang baru saja terseret masalah adiknya. Itu adalah tatapan seseorang yang baru sadar bahwa ia bukan satu-satunya yang menyembunyikan sesuatu di rumah ini. Kenyataan itu membuatnya terpukul dengan cara yang berbeda. Petugas yang menangani kasus tidak banyak bicara. Ia hanya membalik satu bundel kertas, mengeluarkan cetakan riwayat panggilan, lalu mendorongnya ke tengah meja. "Silakan ibu lihat sendiri." Suaranya singkat tapi penuh bobot. Tangan ibu mertuaku gemetar sampai ujung kertas itu ikut bergetar. Ia melirik beberapa baris, bibirnya mulai bergerak-gerak. Tapi dengan cepat, ia masih mencoba berpegang pada jalan keluar yang biasa ia gunakan, menyangkal sebagian, mengakui sedikit, lalu mendorong bagian terberatnya ke orang lain. Ia berkata di sela isak tangisnya yang tertahan, Saya cuma dengar dia menawarkan bantuan cari pinjaman untuk Sinta. Saya tidak tahu mereka jual beli apa. Saya ini sudah tua, mana mengerti urusan begitu." Terdengar sangat menyedihkan, seperti seorang wanita desa yang tidak sengaja berbuat salah. Tapi aku tahu persis Ibu Ratih tidak sepolos itu. Wanita ini mungkin tidak lihai dalam urusan besar, tapi sangat lihai dalam perhitungan untung rugi di dalam rumah. Ia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya. Aku tidak membiarkannya mengalihkan pembicaraan. Aku bertanya langsung, suaraku menajam. "Kalau begitu, kenapa ibu menyuruh Sinta meminjam cincin saya? Kenapa saat dia bilang hilang, ibu langsung melarang saya lapor polisi? Kalau ibu benar-benar berpikir ini hanya pinjaman, kenapa tidak menyuruhnya menjual ponsel, tas, atau motornya? Kenapa harus cincin saya?" Ibu Ratih terdiam. Seluruh tubuhnya membeku seolah ada yang mencekiknya. Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa ia hindari. Karena apa yang telah ia lakukan sejak awal malam ini sudah menelanjanginya lebih dari bukti apapun. Orang yang benar-benar tidak tahu akan ikut panik mencari cincin, akan bertanya di mana hilangnya, akan mendesak anaknya untuk mengaku, tapi dia tidak. Dia hanya fokus memaksaku untuk menelan masalah ini. Itu bukan pembelaan naluriah. Itu adalah ketakutan. Sinta, yang duduk di samping ibunya dan sejak tadi berusaha diam, saat itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh seperti orang yang dadanya diremukkan. Ia takut sekaligus marah. Suaranya terputus-putus, ibu yang bilang keluarga kita lagi susah. Cuma perlu lewat kali ini saja. Ibu bilang cincin kakak juga tidak dipakai, pinjam sebentar lalu ditebus. Tidak akan ada yang tahu. Sampai di sini, ia tercekat karena tangis. Tapi itu sudah lebih dari cukup, ibu mertuaku seolah ditampar di depan umum. Ia menoleh cepat, secara refleks membekap mulut putrinya. Tapi sudah terlambat, kebenaran yang sudah terlanjur keluar, tidak bisa dimasukkan kembali. Bima duduk terpaku. Ia menatap ibunya seperti melihat orang asing. Mungkin di kepalanya, ia pernah berpikir dirinya lemah, salah karena menutup mata, tapi masih bisa menghibur diri bahwa setidaknya ibunya adalah penjaga rumah. Sekarang tidak lagi, justru ibunya yang membuka pintu. Aku menatap mereka bertiga dan merasakan sesuatu yang sangat aneh. Bukan lagi marah seperti istri yang bertengkar dengan mertua, juga bukan sakit hati karena pernikahan yang retak. Melainkan rasa dingin yang menusuk ketika menyadari bahwa keluarga yang di luar terlihat harmonis, yang setiap malam makan semeja, ternyata di dalamnya sudah membusuk sejak lama karena utang, gengsi, dan keserakahan. Penyidik itu bertanya langsung, kali ini suaranya lebih keras. "Anda kenal siapa itu Tante Susan?" Ibu Ratih menangis meraung-raung. Bukan lagi tangisan memohon, tapi tangisan orang yang tahu sudah tidak ada jalan keluar. Ia mengangguk lalu menggeleng berulang kali seperti orang demam. Setelah beberapa saat, baru ia bisa bicara.
Ternyata, Tante Susan adalah seorang wanita yang ia kenal dari komunitas arisan dan grup investasi online. Awalnya hanya mengenalkan tempat pinjaman jangka pendek, perputaran cepat, bunga tinggi, dan rahasia. Lama-kelamaan, ia menariknya ke dalam lingkaran pinjaman rentenir dan gadai gelap. Wanita itu sangat lihai, tidak pernah langsung bicara soal bisnis kotor. Ia hanya membiarkan orang mencicipi sedikit keuntungan di awal, agar mereka percaya bahwa mereka pintar, bahwa mereka tahu cara mencari uang. Begitu terjerat, mereka tidak bisa lagi keluar. Ibu Rati berkata sambil menangis bahwa awalnya ia hanya meminjam sedikit untuk menutupi kerugian arisan dan investasi bodong. Kemudian, Tante Susan menyarankan untuk menggadaikan barang berharga atau mengajak anggota keluarga yang punya aset untuk ikut memutar uang. Setiap transaksi yang berhasil, perantaranya akan dapat bagian. Perlahan, apa yang ia kira sebagai solusi, berubah menjadi transaksi kotor yang ia sendiri tidak berani melihatnya lagi. Mendengar itu, kepingan terakhir teka-teki di kepalaku menyatu, cincinku tidak diincar secara kebetulan. Sejak awal, mereka melihatnya sebagai aset bersih, mudah dinilai, mudah dibawa, mudah ditukar. Dan yang terpenting, itu milikku. Seseorang yang di mata keluarga ini adalah wanita pendiam, tertutup, lebih banyak mengalah daripada berdebat. Mereka pikir aku mudah dibodohi. Mereka pikir aku akan menelannya karena segan membuat keributan. Mereka memilih cincin itu bukan karena indah, tapi karena mereka percaya akulah mangsa termudah di rumah ini. Mendengar itu hatiku tidak lagi bergejolak, yang tersisa hanyalah lapisan es tipis yang dinginnya menyakitkan. Ibu mertuaku tiba-tiba berlutut di tengah ruangan, lututnya menghantam lantai dengan keras, tanpa sisa gengsi sedikit pun, ia menangis sampai serak. Ibu salah, nak, ibu cuma mau menyelamatkan keluarga ini, ibu tidak mau kalian masuk penjara. Ibu tidak menyangka akan jadi begini. Aku menatapnya lama. Wanita di hadapanku bukan lagi ibu mertua yang suka menyindir atau memakai kata keluarga untuk memaksaku mengalah. Ia kini hanyalah seseorang yang telah menyeret seluruh rumah ini ke dalam jurang karena keserakahannya dan gengsinya yang kosong. Aku berkata perlahan. Suaraku tidak keras, tapi setiap katanya sedingin es. Ibu tidak menyelamatkan keluarga ini. Ibu yang mendorongnya ke jurang. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. Seorang petugas lain masuk dengan cepat, berbisik pada yang memimpin. Tapi karena ruangan terlalu hening, hampir semua orang bisa mendengarnya. Tante Susan baru saja diamankan di sebuah apartemen. Di ponselnya ada daftar klien, riwayat transaksi, nama perantara, dan sebuah catatan yang membuat seluruh ruangan membeku. Petugas yang memimpin meliriknya sekilas, lalu membacanya kembali, tanpa menambah atau mengurangi satu kata pun. Menantu bisa dieksplorasi lebih lanjut. Aku berdiri diam. Ibu mertuaku mengangkat kepalanya dengan cepat, mulutnya terbuka tak bisa berkata-kata. Sinta memegangi kepalanya dan menunduk ke meja. Bima terpaku di kursinya. Dan aku, di saat itu, hanya mengerti satu hal. Jika malam ini aku terlambat satu langkah, yang terdorong lebih dalam ke lubang ini mungkin bukan hanya cincin itu, tapi aku sendiri. Jika malam ini aku terlambat satu langkah, yang terdorong lebih dalam ke lubang ini mungkin bukan hanya cincin itu. Tapi aku sendiri. Catatan singkat di ponsel Tante Susan itu baru saja selesai dibacakan, dan seluruh ruangan serentak menoleh ke arahku. Tidak ada yang langsung bicara, tapi tatapan mereka sudah mengatakan segalanya. Dari ibu mertua, adik ipar, hingga Bima. Di mata mereka saat itu, aku bukan lagi wanita yang baru saja kehilangan cincin. Aku telah menjadi sebuah tanda tanya. Orang pertama yang mengucapkannya adalah Bima. Suaranya serak, pelan, tapi terdengar jelas dan dingin. Menantu. Itu kamu? Pertanyaan itu terputus-putus, seolah ia sendiri tidak percaya pada hubungan yang baru saja terungkap di hadapannya. Aku menatap suamiku, lalu menatap mereka bertiga. Sampai di titik ini, aku tidak punya alasan lagi untuk mempertahankan topengku. Papan catur sudah sampai pada langkah terakhir. Petugas yang memimpin tim maju ke depan meja. Ia menatapku sejenak,
lalu menoleh ke yang lain, suaranya tenang dan tegas. Beliau bukan hanya korban. Beliau adalah informan yang bekerja sama dalam operasi ini. Kalimat itu jatuh seperti petir. Tidak menggelegar, tidak dahsyat, tapi cukup untuk membuat segalanya membeku. Ibu mertuaku ternganga, tidak bisa mengeluarkan suara. Matanya terbelalak, air mata masih menempel di sudut matanya, tapi wajahnya kaku karena ngeri. Bima terduduk lemas di kursinya, seolah lututnya kehilangan semua tenaga. Sementara Sinta menatapku dengan mata membulat, campuran antara takut dan tidak percaya. Wanita yang selama ini mereka anggap sebagai pegawai kantor biasa, yang pagi pergi malam pulang, pendiam, tertutup, ternyata telah berdiri di seberang mereka sejak lama. Aku tidak meninggikan suara. Aku hanya berdiri diam dan berkata perlahan, setiap kata jelas agar tidak ada yang salah paham. Aku tidak pernah mengatakan apa pekerjaanku karena aku ingin hidup tenang, tapi sejak Sinta mulai berperilaku aneh, menghabiskan uang secara tidak wajar, menerima telepon tengah malam, aku sudah melapor. Tim sudah mengawasi jaringan ini sejak lama. Cincin ini hanyalah langkah terakhir. Aku berhenti sejenak, mataku tidak lepas dari mereka. Kalau bukan cincin ini, akan ada hal lain. Hanya butuh waktu sedikit lebih lama. Seluruh ruangan hening, tidak ada yang berani bernapas. Keheningan itu lebih menakutkan daripada tangisan. Bima mengangkat kepala menatapku, matanya merah. Di matanya ada campuran kebingungan, sakit hati, malu, dan perasaan ditinggalkan di luar sebuah kebenaran yang terlalu besar. Ia bertanya, suaranya pecah. Jadi, pernikahanmu denganku juga bagian dari tugas? Itu adalah pertanyaan yang mungkin sudah ingin ia teriakkan sejak mendengar kata bekerja sama dalam operasi. Aku menatapnya lama. Dalam sekejap, aku masih melihat pria yang dulu dengan canggung membawakan bunga di depan rumahku. Pria yang pernah menemaniku ke pasar di akhir pekan, yang pernah makan malam bersamaku di hari-hari yang damai. Tapi semua itu tidak cukup untuk menghapus apa yang telah ia lakukan. Aku berkata, suaraku tidak keras tapi setiap katanya menusuk dalam. Menikah denganmu adalah hidupku. Menyembunyikannya darimu adalah pekerjaanku. Dua hal itu berbeda. Aku berhenti agar ia bisa mencerna setiap kata. Kamu sendiri yang membuatnya menjadi kotor. Bima terpaku. Bibirnya bergetar tapi tidak bisa membantah. Ada luka yang tidak perlu tajam, cukup di tempat yang tepat untuk membuat orang tidak bisa berdiri lagi. Ibu mertuaku saat itu baru seperti tersadar dari keterkejutannya. Ia menangis keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan, tanpa sisa gengsi sedikit pun. Ia menerjang ke arahku. Tapi baru setengah jalan sudah dihalangi oleh petugas. Ia menangis sambil mengulurkan tangan, suaranya terputus-putus, "Nak, tolong ibu. Tolong adikmu. Ibu salah. Ibu buta." Panggilannya terdengar memilukan. Tapi sudah terlambat. Jika ini beberapa bulan yang lalu, mungkin hatiku masih akan tersentuh. Sekarang, aku hanya melihat kebenaran dengan jelas. Wanita ini tidak menangis karena sadar telah berbuat salah, ia menangis karena akhirnya harus menanggung akibatnya. Aku menggelengkan kepala, suaraku dingin. Saya tidak bisa menolong atau mencelakai siapapun lagi. Sampai di sini, yang bicara adalah hukum. Kalimat itu seperti pintu yang tertutup rapat. Ibu Ratih terpaku, lalu perlahan memegangi kepalanya dan terduduk di kursi. Ia tidak punya tenaga lagi untuk berteriak, hanya isak tangis yang tertahan. Petugas yang memimpin membuka berkas di hadapannya, mulai membacakan surat perintah penyelidikan lebih lanjut. Suaranya datar dan jelas. Berdasarkan keterangan awal, data pelacak pada aset, riwayat pesan, transaksi keuangan perantara, serta daftar dari ponsel target bernama Susan, kasus ini telah melampaui sekadar peminjaman cincin atau gadai ilegal. Ini adalah salah satu mata rantai dalam jaringan yang menggunakan aset real untuk menukar uang dengan barang terlarang, menarik anggota keluarga sebagai tameng, dan menyamarkan asal-usul serta aliran dana. Setiap kalimat yang dibacakan seperti palu yang menghantam fondasi keluarga yang sudah retak itu. Sinta, mendengar itu, tiba-tiba berteriak, menoleh ke ibunya seperti hewan yang terpojok, "Aku kan sudah bilang berhenti." Ibu yang memaksaku lanjut. Ibu bilang cukup sekali ini lagi.
Ibu bilang kalau tidak dilakukan, kita semua mati bareng. Ia menangis sambil berteriak, air mata dan ingus bercak. Ibu mertuaku memegangi kepalanya. Tidak bisa membantah sepatah kata pun. Sikap angkuh dan sombongnya yang biasa menggunakan moralitas untuk menekan orang lain, kini lenyap. Di hadapanku saat itu hanyalah seorang wanita serakah dan pengecut. Berbuat salah, lalu menyeret seluruh keluarganya, dan di saat terakhir masih ingin menggunakan ikatan keluarga sebagai pelampung. Bima terdiam sejak identitasku terungkap. Ia tidak menangis, tidak berteriak, tidak membela diri lagi. Tapi keheningan itu lebih menyedihkan daripada tangisan. Itu adalah kehancuran seorang pria yang untuk pertama kalinya melihat seluruh kebusukan di bawah kakinya dan sadar bahwa ia juga ikut andil di dalamnya. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat kepala dan berkata pada petugas dengan suara sangat rendah, "Boleh saya bicara berdua dengannya beberapa menit?" Setelah berdiskusi singkat, mereka mengizinkan, tapi tetap ada yang mengawasi dari dekat. Aku keluar ke koridor. Di luar lebih tenang, hanya ada cahaya lampu putih yang menerangi lantai yang dingin. Bima berdiri agak jauh dariku, kedua tangannya terkulai, punggungnya seolah membungkuk hanya dalam satu malam. Ia bicara tanpa menatapku langsung. Aku tahu aku salah. Ia berhenti lama, seolah harus menelan sesuatu sebelum bisa melanjutkan. Tapi aku tidak pernah berniat menyakitimu. Kalimat itu terdengar seperti pembelaan terakhir, tapi juga benar dengan cara yang paling pengecut. Banyak orang tidak secara langsung menyakiti orang lain, mereka hanya berdiri diam melihat orang lain terseret ke bawah sambil berkata pada diri sendiri, "Aku tidak melakukan apa-apa." Aku menatapnya lurus, kali ini tanpa sisa kelembutan sedikit pun. Orang tidak hanya saling menyakiti dengan pisau. Aku berkata perlahan, setiap kata jelas. Terkadang, cukup dengan diam di saat yang tepat ketika orang lain diseret ke bawah. Bima memejamkan matanya. Kalimat itu adalah titik akhir dari pernikahan kami. Tidak perlu surat cerai lagi. Di hatiku saat itu, segalanya sudah selesai. Saat aku turun ke lobi kantor polisi, langit sudah hampir pagi. Malam di luar sana mulai memudar, tapi belum sepenuhnya menjadi siang. Beberapa mobil polisi masih terparkir di halaman, lampu biru merahnya memantulkan cahaya dingin di lantai. Angin pagi meniup leherku, membuatku benar-benar sadar. Aku menuruni anak tangga satu persatu, hatiku terasa ringan dengan cara yang aneh. Bukan ringan karena menang, tapi ringan seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban yang sudah terlalu lama dipikul. Di belakangku, dari dalam lobi, terdengar suara ibu mertuaku memanggil dengan serak dan putus asa, "Menantuku, ibu mohon nak." Panggilan itu terdengar memilukan, tapi aku tidak menoleh. Sekalipun tidak, karena ada pintu-pintu yang sekali tertutup. Menoleh ke belakang hanya akan membuat kita melangkah kembali ke dalam kegelapan. Beberapa hari kemudian, cincin berlianku dikembalikan utuh dari gudang barang bukti sebuah lokasi transaksi gelap. Penyidik meletakkannya di tanganku dalam kantong bersegel transparan, segalanya masih berkilau dingin, utuh seperti saat meninggalkan rumahku. Aku memegangnya lama tanpa berkata apa-apa. Ada barang-barang yang saat hilang, kita pikir cukup dengan menemukannya kembali. Tapi saat ia benar-benar kembali, kita baru sadar, ada hal-hal yang sudah hilang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Sinta kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena perannya dalam transaksi aset yang terkait dengan jaringan narkotika. Seberapa jauh keterlibatannya masih menunggu penyelidikan lebih lanjut, menunggu kesaksian, konfrontasi, dan setiap mata rantai yang terungkap. Tapi itu saja sudah cukup untuk membuatnya mengerti bahwa beberapa kalimat aku bodoh, aku tidak sengaja dan beberapa tetes air mata yang terlambat tidak bisa menghapus apa yang telah ia masuki. Ada langkah-langkah yang saat diambil terasa hanya akan terperosok sedikit, tapi saat menoleh ke belakang baru sadar bahwa kita sudah tenggelam terlalu dalam, ibu mertuaku juga tidak luput dari tanggung jawabnya. Ia diproses karena perannya dalam menyembunyikan, membantu, dan tidak melaporkan kejahatan. Tapi harga termahal yang harus ia bayar mungkin bukan hanya di atas kertas hukum, melainkan hancurnya citra ibu teladan, wanita terpandang, yang selalu menjaga gengsi di depan kerabat dan tetangga.
Ada orang yang seumur hidup hanya takut dunia luar melihat keburukan keluarganya, tapi pada akhirnya, justru karena terlalu takut kehilangan muka, ia melakukan hal-hal yang membuatnya tidak punya muka lagi untuk dipertahankan. Sementara Bima, ia tidak terlibat langsung dalam jaringan seperti Sinta, tapi perannya sebagai pemilik rekening perantara dan usahanya menutupi masalah sudah cukup untuk membuatnya diselidiki lebih dalam. Itu urusan hukum. Bagiku, yang paling jelas adalah ia telah kehilanganku selamanya. Ada pernikahan yang tidak berakhir karena cinta yang pudar. Ia berakhir tepat di hari di mana orang melihat wajah asli pasangannya, melihat di mana pasangannya memilih untuk diam, di mana ia memilih untuk berpaling, dan di mana ia membiarkan kita berdiri sendirian. Ia menemuiku untuk terakhir kalinya saat segalanya sudah terlalu jauh untuk diperbaiki. Hari itu, ia duduk di hadapanku di sebuah kafe kecil. Matanya cekung, wajahnya tirus hanya dalam beberapa hari. Pria yang pernah menjadi suamiku itu terlihat begitu akrab sekaligus asing. Ia terdiam lama sebelum akhirnya bertanya, suaranya serak. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Pernahkah kamu ingin menceritakan semuanya padaku agar aku berhenti? Aku menatapnya, hatiku tidak lagi marah seperti dulu. Hanya ada rasa lelah yang sangat dalam, seperti sesuatu yang sudah habis terbakar. Aku menjawab dengan sangat pelan, sering. Tapi setiap kali aku akan bicara, kamu selalu memilih kedamaian yang palsu. Mendengar itu, ia menunduk. Kedua tangannya terkepal erat. Aku tahu kalimat itu menyakitkan, tapi ada kebenaran yang, sepahit apapun, harus diucapkan sekali untuk menutup sebuah babak. Aku pindah dari rumah mertuaku tanpa keributan, tanpa tangisan, tanpa melempar surat cerai ke wajah siapapun seperti dalam cerita-cerita yang orang suka dengar untuk melampiaskan amarah. Aku hanya menarik koperku keluar dari rumah itu, seperti seseorang yang telah menyelesaikan tugas terakhirnya di sana. Tidak kembali untuk menyalahkan, tidak menuntut permintaan maaf, karena aku tahu ada permintaan maaf yang datang terlambat hanya untuk meringankan beban si pengucap, bukan untuk menyembuhkan luka si pendengar. Tapi saat aku benar-benar melangkah keluar, aku terhenti oleh satu detail yang sangat kecil. Di rak piring di dapur, cangkir keramik yang biasa kupakai setiap pagi masih ada di sana. Cangkir putih dengan pinggiran biru yang ada sedikit retak di bibirnya. Sesuatu yang setiap kali kulihat, aku selalu berkata pada diri sendiri, nanti kalau sempat, aku akan menggantinya. Hanya sebuah benda kecil, tidak berharga. Tapi saat itu, hatiku terasa nyeri. Karena ternyata, yang paling menyakitkan bukanlah saat kita melihat wajah asli orang lain, tapi saat kita sadar bahwa kita pernah tulus pada sebuah tempat yang tidak pernah tulus pada kita. Cincin itu kemudian kusimpan kembali di dalam kotaknya. Aku tidak langsung memakainya, bukan karena takut, apalagi membencinya. Aku hanya butuh waktu untuk melihatnya sebagai sebuah benda, bukan sebagai sebuah luka. Ia kembali utuh, tapi aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Mungkin siapapun yang melewati hal seperti ini akan berubah. Tidak dengan cara yang heboh, tapi di dalam diri, ada sesuatu yang diam-diam tertutup, agar bagian lain dari diri kita bisa lebih waras untuk melanjutkan hidup. Jujur saja, aku tidak bangga karena ada 5 mobil polisi yang memenuhi halaman rumah mertuaku hari itu. Aku juga tidak merasa puas seperti yang banyak orang kira. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena pada akhirnya, yang meruntuhkan sebuah keluarga bukanlah kemiskinan atau kekurangan, melainkan keserakahan, utang, gengsi, perhitungan yang disembunyikan di balik kata keluarga, dan kebisuan di tempat yang salah dari orang-orang yang seharusnya bersuara sejak awal. Setelah kejadian itu, ada yang bertanya padaku, apakah aku menyesal? Aku berpikir lama sebelum tahu apa yang kusesali. Aku tidak menyesali rumah itu, tidak menyesali citra menantu baik yang pernah coba ku pertahankan, juga tidak menyesali pernikahan yang sudah kosong entah sejak kapan. Yang paling kusesali adalah, pernah ada suatu masa di mana aku percaya bahwa jika aku cukup lama bersikap baik, orang lain akan tahu diri untuk berhenti di hadapan kebaikanku. Tapi hidup tidak selalu begitu. Ada orang yang semakin kita mengalah, semakin mereka menekan. Semakin kita memaafkan,
semakin mereka menganggap itu adalah hak mereka. Hari itu, aku mendapatkan kembali cincin seharga 2 miliar rupiah. Tapi hal paling berharga yang kuselamatkan untuk diriku adalah harga diriku sendiri. Sementara mereka kehilangan lebih dari sekadar sebuah barang. Mereka kehilangan hak untuk disebut keluarga.